dan setelah itu perjalanan saya masih ada sih bisnis lain, yaitu membuka sekolah autism. Karena anak saya tiga-tiganya autis. Kamu tidak bisa meminta ikan untuk memanjat pohon. Oke, kamu tidak bisa meminta si monyet untuk menyelam ke dasar laut. Itu adalah ilmu dari Howard Gardner. Jadi kalau kita manusia, semua orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Asahlah kelebihan kita, tapi kalau kekurangannya diimprove lebih baik dan lebih baik hari ke hari. Jadi saya positif corona sama suami saya, ditanya sama mama saya bilang saya nggak kenapa-napa. Saya nahan batuk, saya nahan demam, saya nahan sakit semuanya sendiri, dan saya tidak pernah bilang ke tim saya itu saya corona. Kenapa? Karena saya bulan 9 mau run Sharon Rose Master. Jadi kita semua harus sukses sebelum orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Jadi kita bisa merayakan kesuksesan kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangin. Pahitnya kita telan sendiri. Member tidak perlu tahu. Pahitnya bentuknya seperti durian, telanlah itu. Member hanya dikasih yang manis saja. Karena kenapa? Member belum tentu bisa melewati apa yang kita lewati. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam leader-leader dan teman-teman Atomian sekalian. Ketemu lagi dengan saya Lili Senjaya, atau teman-teman biasa panggil saya Listen. Saya dari Bandung, teman-teman. Salam kenal buat yang baru pertama kali join di Atomy Journey. Nah, Atomy Journey ini mengangkat kisah teman-teman Atomian kita, baik dari Indonesia maupun mancanegara ya, untuk memberi semangat buat setiap kita Atomian supaya kita bisa terus sampai ke puncak. Ya, nah, buat teman-teman yang ketinggalan episode Atomy Journey yang lalu, teman-teman bisa ketik cari di YouTube channel saya, Listen, and teman-teman bisa klik like, terus klik subscribe, dan klik tombol notifikasinya, kemudian share ya. Belibet nih suaranya. Nah, gimana nih teman-teman, sekarang lagi cuacanya gimana? Kalau di Bandung nih sekarang lagi hujan. Buat teman-teman yang di kota lain boleh dong chat dari kota mana teman-teman, lagi hujan nggak? Boleh ya. Nanti kita akan kasih salam buat semuanya. Kemudian iya. Oke. Dalam 2 jam ke depan ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan, kita akan mendengarkan kisah inspirasi dari teman kita. Nah, teman-teman, untuk kerjasamanya boleh tolong mute ya, ini mic-nya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh ketik di chat. Lalu nanti ada sesi tanya jawab, dan di akhir bukan di akhir, tengah-tengah sih, nanti kita ambil foto bersama ya, karena setiap speaker di Atomy Journey ini adalah calon Imperial Master kita. Jadi kesempatan langka buat kita bisa berfoto bersama dengan mereka. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan speaker kita malam hari ini, kita mau simak video berikut ini. Silakan. Bapak Ibu, apapun yang Anda jalani selama 1 tahun ini, apapun yang Anda rasakan, sudah saya rasakan. Anda ditolak, Anda dicaci maki, bahkan Anda ditinggalkan. Itu saya sudah alami selama 1 tahun ini. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya pernah dianggap sebagai batu kali. Orang lain ada batu diamond. Tim saya sangat kecil. Saya hanyalah batu kali. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya menggosok batu kali saya menjadi kebilau, sehingga Anda tidak bisa tidak melihat saya. Marilah kita renungkan apa yang telah terjadi 1 tahun ini. Saya rangkum dalam puisi ini. I came from a chance like a dust. Who will seal my strength? Who will see my weakness? Who will make me dream for a better life?
Saya ada di sini karena ada kesempatan. Seperti butiran debu. Siapa yang melihat kekuatanku? Siapa yang melihat kelemahanku? Siapa yang membuatku bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik? Who always keep me on the track to success? Who remind me to never give up? Yang selalu mengarahkan saya di jalur menuju kesuksesan, yang selalu mengingatkan saya untuk tidak pernah menyerah. Who always remind me how strong and great am I? Who give me the role model to success, yang selalu mengingatkan saya betapa kuatnya saya dan hebatnya saya, yang memberi saya panutan untuk sukses. Who always remind me of success needs a struggle, need to work hard and never give up. Siapa yang mengingatkan saya selalu sukses perlu perjuangan, kerja keras dan tidak menyerah. Who told me life is about not waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Siapa yang memberitahuku hidup bukan tentang menunggu badai berlalu. Belajarlah menari di hujan. Who told me, get up, be strong, because we learn from fail, not from success. Yang mengatakan kepada saya, bangun, bertahanlah. Karena kita belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. My success today is because of you. Thank you. How much lucky I have you. Kesuksesan saya hari ini adalah karena Anda. Terima kasih. Berapa beruntungnya saya memiliki Anda. Terima kasih. Oke, kita udah denger ya tadi, luar biasa. Itu malam yang nggak terlupakan buat saya karena saya menyaksikan benar-benar dari bawah panggung. Dan hari itu saya benar-benar ikut nangis banget. Dan seruangan itu banyak banget yang nangis malam hari itu. Malam apa siang ya, saya lupa. Pokoknya hari itu nangis aja ya. Oke, nggak lama-lama lagi kita panggil Fanny Lam Sharon Rose Master. Silakan Tiffany. Oke, wow, luar biasa, cantik banget malam ini. Halo semuanya, udah lama nggak jumpa ya. Semoga semua sehat-sehat dan bahagia. Oke, Tiffany kita kasih salam dulu nih sama teman-teman nih, banyak sekali ternyata yang dari berbagai kota ya, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Ada Claudia, wah banyak, tim Fanny Lam sih banyak ini. Yunita, Wida, Ukur Tasembiring, ada Suwita, ada Suliani, ada Sri Devi, ya, dan masih banyak lagi ini ya, masih terus masuk teman-teman kita. Gak sabar pengen denger kisah inspirasi dari Fanny Lam. Ya, ini salah satu yang bikin heboh ini di Atom Indonesia karena pertama kalinya bikin banyak orang nangis waktu itu. gara-gara Tiffany ini. Iya, ya. Oke, Tiffany, kita mau denger kisahnya Tiffany dari awal banget ya, boleh ya? Boleh. Ini kita flashback dulu ke belakang. Dulu Tiffany kalau sebentar, boleh tanya nggak saya? Oh ya, nanti kalau ada Q&A boleh teman-teman ketik di chat ya. Saya boleh tanya dulu nggak? Usia berapa sih Tiffany? Duh, usia itulah yang sensitif. Ya, jadi jangan dipublish ya. Ya. Kalau teman-teman boleh tebak lagi. Dulu. Jangan dijawab dulu. Teman-teman tebak ya. Silakan ketik di chat. Tebak, nanti kita lihat tebakan teman-teman berapa nih usia Tiffany. Oke. Yang tepat itu dapat hadiah gitu ya? Boleh, hadiahnya dari Tiffany ya nanti. Boleh. Saya sponsor hadiah kalau bisa ketebak tepat ya. Kecuali dari tim saya nggak boleh ke. Itu nggak boleh. Tim Fanny Lam nggak boleh. Itu sini ini udah ketawa-ketawa itu, udah mau ketik dia. Halo Nova, udah lama nggak jumpa ya. Maaf, semenjak meninggalnya almarhum mertua saya, jadi saya lebih ada aktivitas untuk mengurus bisnis keluarga.
karena banyak yang ditinggalin, jadi harus bantu suami untuk benahi gitu. Nah ini menangin nih Desma 18 tahun. Saya akan kasih kamu hadiah ya Desma. Udah tepat itu. 17 tahun nggak bisa masuk Atomi ini. Belum daftar, belum boleh daftar. Iya. Nah, sebelum Atomi nih, Tiffany ngerjain apa sih sebelumnya? Banyak sih. Kalau mau dibilang sejarahnya itu ya dari awal saya karena lulusan dari luar negeri sempat kerja di Kodak Malaysia. Kodak di Malaysia itu saya kerja 4 tahun sebagai manajer di situ. Akhirnya saya memilih untuk pulang ke Indonesia. Pertama kali pulang ke Indonesia itu saya mau melanjutkan pabrik papa saya, yaitu pabrik jagung pakan ternak. Tapi seiring waktu saya boring banget di pabrik, kayak nggak ada kerjaan, nggak ada pengalaman ya. Jadi akhirnya ditawarin kerja di bank. Saya kerja di bank waktu masuk itu sebagai asisten AO. Apa sih namanya? Apa sih ya? Saya juga udah lupa. Officer. Account officer. Pertama kali saya adalah AO. Jadi dari situ itu saya orang yang nggak bisa duduk diam. Pertama kali masuk itu kan kita ada training itu 3 bulan gitu ya. Saya orang yang paling nggak bisa disuruh training karena training itu nggak ada target, disuruh baca buku dan akhirnya saya menyelesaikan training yang 3 bulan itu dalam 1 bulan. Saya nggak boleh. Terus saya ditantang di bulan kedua. Kamu kan tidak ada background sama sekali di bank ya. Kamu bisa capai target nggak gitu? Saya tantang diri saya. Saya tanya lagi ke bos saya, berapa target yang kamu kasih ke saya? Saya tanya dia. Jadi pas itu 3M. 3M itu untuk seorang account officer yang baru gitu ya. Karena kan kredit. Saya terima 3M. Kalau saya mau jadi pegawai tetap, berapa M yang harus saya capai? Saya tanya kan. Dia bilang 3M. Saya capai 3M itu kan dia kasih saya 3 bulan testing. Bulan pertama 2, 3. Jadi harusnya kan 9M dong dalam 3 bulan. Saya capai dalam 1 bulan. Wow, salut. Sampai dalam 1 bulan, terus sampai bos saya bilang, ya udah bulan ketiga saya langsung jadi pegawai tetap dan yang saya capai itu langsung masuk ke target tahunan saya. Setelah di bank saya bekerja selama 7 tahun dan akhirnya sebelum menikah suami saya minta saya untuk resign. Setelah resign saya menjadi seorang ibu rumah tangga dan setelah itu perjalanan saya masih ada sih bisnis lain yaitu membuka sekolah autism. Karena anak saya 3-3-nya autis. Di Medan di Medan itu susah banget mencari sekolah yang bisa menerima anak autis. Saya daripada mencarinya lebih baik saya membukanya. Kenapa? Nggak percayakah sama yang lain sehingga lebih baik saya yang membukanya, gimana? Tidak begitu. Tapi anak saya ditolak. Jadi 1 tahun itu anak saya itu mencari sekolah dari satu sekolah, dari yang murah sampai yang mahal, semuanya menolak anak saya. Jadi ada yang sampai bilang anak saya itu punya gangguan jiwa. Sebenarnya autism itu bukan gangguan jiwa ya. Jadi dibilang anak saya itu tantrum itu gangguan jiwa. Orang yang nggak mengerti itu bakal bilang anak autis itu ada gangguan jiwa ataupun kerasukan dan lain-lain. Saya tidak terima anak saya dijudge begitu. Jadi saya ke Jakarta ngedil sama satu sekolah yang bernama Ayah Edi. Pas zamannya itu dia adalah pembicara dan speaker untuk anak autis ya. Jadi dia bilang bahwa semua anak itu dilahirkan itu penuh dengan penuh dengan berkah ya. Semua orang itu ada berkah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing, jadi harus dihargai. Saya mendengar itu dan akhirnya saya bertemu dengan orangnya. Sebelum bertemu saya udah lihat banyak YouTube-nya, videonya gitu ya. Dan akhirnya saya ketemu dengan Pak Ayah Edi, itu Ayah Edi kita panggilnya ya. Saya langsung bilang, saya mau buka sekolah di Medan. Saya mau buka sekolah di Medan, tolong bagaimana caranya supaya saya bisa membuka franchise sekolah yang sama yang ada di kota Bogor itu saya apply di Medan. Jadi akhirnya saya buka di kota Medan untuk anak saya. Wow, itu nggak mudah ya kayaknya ngegedein 3 anak dengan autism seperti itu. Saya lihat perjuangan untuk ngegedein aja ini udah luar biasa gitu. Apa aja sih sebenarnya kesulitan atau tantangan membesarkan anak dengan keadaan autism, Tiffany? Mungkin paling pertama itu kita orang tua itu udah harus mentalnya harus kuat.
Kalau mental nggak kuat bisa gila. Kenapa? Judgement dari orang sekeliling, dari orang terdekat kita juga akan membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak, jangankan jauh, neneknya juga akan terlontarkan kata-kata, kenapa anakmu begitu? Kenapa sih kok nggak seperti si A yang seumuran? Kenapa tidak seperti dia? Kenapa kamu anak kamu begini? Kenapa belum bisa membaca menulis gitu? Tapi ya satu hal bahwa kita harus kuat sebagai orang tua yang mempunyai anak autis itu harus kuat, dan Tuhan selalu memberkahi anak autis itu punya orang tua yang sangat kuat. Itu udah dari berkah dari Tuhan. Saya melihat semua kuat, semua anak autis itu mama papanya pasti sangat strong. Nah, benar. Seperti yang saya sering bilang itu hanya orang kuat yang dapat ujian yang berat. Ini nggak mudah ya, satu aja nggak mudah. Saya punya teman yang punya satu aja yang ada autism udah berat. Ternyata ini 3. Dan kalau saya nggak salah, Tiffany sendiri dulu autism, betul apa? Iya. Oh. Saya sendiri autism. Jadi saya sampai kelas 5 SD tidak bisa membaca ya. Jadi spellingnya itu waktu disuruh guru itu baca buku, saya nggak bisa. Jadi saya mempunyai disleksia. Yang nggak ngerti disleksia itu, saya membuka buku, tulisannya itu seperti menari. Ada film Indianya, jadi itu yang main Amir Khan. Tulisan di buku itu seperti maju mundur cantik gitu ya. Bukan karena Syahrini, tapi memang mata saya itu tidak bisa melihat tulisan yang banyak. Sampai detik ini juga nggak bisa. Jadi waktu dulu sekolah saya tambahkan dengan penggaris. Atas bawah saya kasih penggaris supaya tulisannya nggak nari. Oh begitu. Bisa dibuat diam dengan penggaris gitu? Nggak lebih fokus. Jadi kita kalau dikasih penggaris itu yang putih atas itu bawah putih, jangan yang transparan ya. Jadi kelihatannya hanya itu. Jadi saya lebih fokus ke tulisan itu aja. Atau enggak saya waktu diajarin guru kan dulu ada sering ya stabilo, guru kita suka bilang stabilo. Jadi kalau udah di stabilo saya nggak baca tulisan lain, saya hanya membaca tulisan yang di stabilo. Dan itu jadi kebiasaan Tiffany juga menjadi apa kalau ada poin-poin yang penting di stabilo atau seperti apa? Nah itu udah biasa di stabilo. Terus saya kalau boleh bilang sampai lulus kuliah saya tidak pernah belajar. Beneran, saya tidak pernah belajar. Apa yang saya lakukan adalah saya ketika udah mau ujian, saya akan traktir orang-orang pintar itu untuk makan bareng. Serius. Jadi saya tanya, jadi pertanyaan saya itu apa sih? Contohnya dulu ada Fordism waktu kuliah. Fordism itu apa? Nanti dia jelasin. Terus apa beda Fordism dengan ini? Apa beda ini dengan Fordism tahu? Mobil Ford. Ford itu dulu dia mengukur ratakan, kamu boleh request mobil. Kamu boleh, saya catat requestmu, tapi akan saya keluar hanya mobil hitam. Dia nggak mau menerima masukan orang lain atau customernya dia nggak mau terima. Jadi dia akan mencatat permintaanmu, tapi dia nggak akan menurut gitu. Fordism orangnya begitu. Jadi saya akan tanya apa itu Fordism, apa kelebihan Fordism, apa kekurangan Fordism. Jadi teman saya ngomong sama saya punya telinga itu punya kekuatan yang sangat hebat. Jadi saya akan merekam semua apa yang dia bilang dan akan saya tuliskan, tumpahkan semua apa yang dia omong itu di kertas. Gitu. Itulah kelebihan saya, yaitu Tuhan itu selalu memberikan kita kekurangan dan kelebihan yang sangat ekstra. Jadi kita hanya mencari tahu apa kelebihan kita. Saya pernah dengar itu strategi lah, anggaplah strategi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau belajar dari orang yang lebih dari kita, justru luangkan waktu, investasikan waktu kita untuk traktir mereka makan dan belajarlah di situ langsung direct dengan orangnya, langsung dengan gurunya. Itu yang diterapin sama Tiffany ternyata. Ya, benar. Benar itu karena saya nggak bisa membaca, jadi saya nggak bisa menghafal. Kekurangan saya adalah membaca dan menghafal dan angka. Saya sangat lemah di angka. Jadi kamu nanya saya harga-harga produk Atomi saya nggak tahu. Member saya semua udah ngerti. Jadi berapa sih harga hemohim saya ingat. Sisanya itu saya nggak ingat. Boleh tanya semua ketawa-ketawa. Serius, saya lemah di angka. Benar-benar lemah. Jadi tanya itu berapa ya? Saya lupa. Jadi saya harus contek. Contekan saya itu adalah angka. Kalau saya nggak nyontek itu saya nggak bisa, nggak menghafal. Gitu. Jadi semua orang itu kita manusia itu kalau mau dibilang lagi ke anak autism ya,
Itu kalau menurut Howard Gardner, kita manusia itu dilahirkan itu semuanya spesial. Kamu tidak bisa meminta ikan untuk memanjat pohon. Oke, kamu tidak bisa meminta si monyet untuk menyelam ke dasar laut. Itu adalah ilmu dari Howard Gardner. Jadi kalau kita manusia, semua orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Asahlah kelebihan kita, tapi kalau kekurangannya diimprove lebih baik dan lebih baik hari ke hari. Wow, ini luar biasa ya teman-teman. Makanya jangan menganggap bahwa orang yang autism itu lemah. Ini dari seorang yang punya latar belakang autism bisa menjadi seorang yang hebat, berprestasi seperti ini luar biasa. Makanya kita mau dengar kisahnya lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya Tiffany. Nah, setelah berarti di bank ya, tadi udah sampai di bank, kemudian sempat kerja yang lain juga. Gimana pertemuan Tiffany dengan Atomy? Oke, kalau pertemuan saya dengan Atomy itu berawal dari papa saya divonis kanker. Jadi divonis kanker itu pada saat itu sering saya bawa papa saya pulang pergi ke luar negeri. Jadi ada satu orang itu merekomendasikan ke saya itu Hemohim. Setelah saya pelajari Hemohim itu not bad sih. Menurut saya dari tangkui bahan-bahannya itu saya tahu dan akhirnya saya kasih papa saya coba. Dan mukjizatnya papa saya sembuh. Papa saya sembuh dari kankernya. Alhamdulillah sudah 4 tahun. Udah 4 tahun dan sangat sehat dan bahkan ketika mama saya kena corona, yang saya takut itu papa saya. Saya sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, saya takut banget papa saya terkena corona. Ternyata papa saya negatif. Satu rumah terkena corona, dia sendiri nggak kena. Nah, kenapa? Karena dia orang yang paling rajin minum Hemohim. Walaupun dia ada kanker dan dia yang paling rajin minum Hemohim. Dia bangun langsung minum. Jadi satu orang aja nggak kena. Sampai cucunya aja kena corona, dia nggak. Wow. Papa saya. Jadi itu yang bikin saya itu pertama kali ya udah kenal sama produknya. Kepikiran nggak? Belum masuk gitu ya? Belum masuk. Belum berencana untuk masuk dan just a user gitu sebagai seorang pengguna aja dan saya nggak tahu juga itu produk itu adalah multi level gitu. Jadi saya ditelepon sama teman saya. Saya nggak tahu itu Atomy ya. Saya cuma tahu itu Hemohim. Saya cuma tahu itu produk herbal gitu. Saya nggak tahu itu produk MLM. Sampai satu saat teman saya itu boleh dibilang bukan karena apa ya, teman saya tuh orang kaya banget di Malaysia. Jadi dia buka diskotik di Malaysia 7 diskotik ya 7. Jadi dia ngajak saya masuk Atomy. Saya mikir dia orang kaya banget gitu. Kenapa dia mau jalanin Atomy? Bikin saya penasaran. Kalau orang lain yang ngajak saya belum tentu saya masuk. Tapi karena S1 ini dia itu sosialita yang menurut saya itu papan atas, tasnya aja itu udah ratusan juta. Kenapa dia mau jalanin Atomy? Nah pas itu saya oke, syaratnya masuk Atomy itu apa? Dia bilang KTP doang. Masa KTP doang? Saya bilang nggak ada beli barang apapun, enggak. Nah di saat itu dia minta KTP sama saya hanya kasih aja. Nggak ada rencana mau bagaimana, ya udah masuk aja lah karena nggak ada biaya apapun kan. Nah satu hari dia ke Medan. Teman saya ini orang Medan dan akhirnya pulang ke Medan, pertemukan saya dengan leader saya yang dari Malaysia. Pas itu tetap belum masuk ya, belum buka. Belum waktu diajak ke acara itu saya masih ingat banget di JW Marriott, saya datang sama teman saya satu cowok yang udah pemain kutu loncat di multi level, jadi dia tahu dari sini ke sini itu dia udah tahu semua multi level itu apa kekurangan dan kelebihan. Jadi saya bawa si jagoan neon saya itu ke sana, cita-citanya apa alasannya itu supaya dia yang bantu saya menolak bisnis ini. Kalau saya tolak langsung kan gak enak banget ya. Jadi saya bawa si jagoan neon itu ke sana, beneran jagoan neon karena dia gondrong dan ikat rambut. Jadi pas itu saya sama dia itu duduk di belakang dengan posisi kalau saya nanti cari fotonya, tadi saya nyari nggak ketemu. Posisi duduk kami itu nggak nyaman banget. Jadi kami duduk di belakang itu sambil ngopi kayak gini. Oh. Benar duduk niat aja ya pokoknya. Enggak niat, cuman kasih muka datang. Jadi pas itu teman saya langsung bilang ini Vanilla, dia bilang gitu. Dalam hatiku ngapain dia kenalin sama pas itu Sharon Rose Master, Alex Ong. Jadi ngapain dia kenalin saya sama paling petingginya, orang saya nggak mau rencana gitu jalanin bisnis. Teman saya
dorong pundak saya ke depan, dorong, duduk katanya, duduk kakinya saya duduk. Dia tahu saya paling lemah di angka. Jadi si Alex Ong, Mr. Lai, mereka kasih saya perincian. Kalau ini pairingnya segini, kalau ini pairingnya segini, otomatis saya sakit kepala. Apa yang saya lakukan? Saya langsung senggol teman saya. Beli lagi kopi, beli kopi. Serius, saya nggak masuk. Angka-angka sama saya sama sekali nggak masuk. Sampai dia sebut hemohim. Dia sebut hemohim, terus saya kepikiran loh, hemohim kan yang papa saya minum. Hemohim, oke, kamu ngomong lebih banyak tentang hemohim. Nah, Alex Ong memang pakar menjelaskan hemohim. Saya akui, dia menjelaskan hemohim sedetail-detailnya. Pas itu papa saya belum divonis zero kanker ya, belum ya. Jadi pas itu papa saya masih mengkonsumsi. Jadi Alex Ong itu menjelaskan sangat detail banget tentang hemohim. Dari situ saya bilang, oke, saya mau order hemohim. Saya hanya mau order hemohim, saya nggak mau jalankan bisnisnya. Terus Alex Ong bilang gini, oke, kamu tahu kalau kamu kan minum hemohim itu kan continue ya untuk papa kamu. Kenapa kamu nggak mau jadi member dan menjadi user yang lebih aktif gitu? Nah gitu. Jadi nanti papa kamu kan udah minum hemohim kan ada hasil. Kamu jadi sharer. Mereka mengatakan itu adalah sharer atau introducer gitu ya. Saya bilang apaan sih itu, kalau sharing testimoni oke lah, tapi kalau untuk jalanin bisnis aku nggak mau ya, aku bilang gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Nah dari situ saya continue belanja dan akhirnya masuk Atomy. Waktu itu saya datang juga disuruh cari KTP yang banyak, dia bilang. Cari KTP yang banyak ya, nanti waktu udah grand opening, nah ini ada Yenigan. Waktu itu saya diajak ke Malaysia. Saya mikirnya kayak gini, mumpung dapat tiket gratis, kenapa nggak mau pergi ya? Saya pergi ke Malaysia. Jadi ke Malaysia anggap jalan-jalan sama suami, ketemulah dengan Yenigan. Yenigan itu partner in crime saya pertama kali di Atomy. Jadi dia tahu banget ya seluk-beluknya. Jadi pertama kali kami di training di Malaysia itu sama sekali Atomy belum masuk. Jadi kami training udah hampir 1 tahun baru Atomy masuk. Itu kami belajar dari nol, benar-benar diajarin dari nol sama Alex Ong, Mr. Lai, dan semuanya gitu. Jadi stay di Malaysia atau gimana tuh? Stay di Malaysia. Oh. Jadi 1 bulan ke Malaysia, dulu kan ada Success Academy. Kalau saya nggak ke Malaysia, mereka yang turun. Jadi mereka itu benar-benar nggak mau lepasin saya. Nggak tahu kenapa mereka nggak mau lepasin saya. Saya minta dibebaskan, mereka tak mau. Mereka 1 minggu giliran datang. Giliran, saya bingung ya, ini upline saya itu kenapa ngotot banget mau saya. Jadi minggu pertama, contohnya Marley dengan Melvin, suami istri datang. Minggu kedua, Natalie dengan Penny. Minggu ketiga, Mr. Lai dengan siapa gitu. Jadi minggu keempat siapa. Jadi sebelum Atomy masuk itu, non-stop mereka datang. Non-stop mereka datang, kita duduknya di kafe. Tapi mereka saling koneksi, maksudnya. Memang upline saya. Memang upline saya, tapi mereka nggak tahu kenapa pas itu kan boleh dibilang Atomy belum masuk. Tapi mereka nggak mau melepaskan saya nggak ngerti apa yang mereka lihat dari saya merasa duduk saya aja udah nggak sopan ya, duduk saya udah nggak friendly banget lah pas itu, tapi mereka nggak mau melepaskan saya. Apa yang mereka, ada bibit unggul nih. Nah, saya nggak tahu apa yang mereka lihat, padahal saya sudah kasih ekspresi jelek, serius. Tapi hari ini saya berterima kasih kepada mereka karena mereka tidak give up untuk mengajak saya masuk ke Atomy. Benar-benar terima kasih banget, kanen banget. Kalau kanen itu dalam bahasa Mandarin itu sangat bersyukur ya. Mereka tidak give up gitu. Jadi kalau ada upline kalian yang asik nge-push, ayo kamu ngajak member lagi gitu ya. Sebenarnya upline kamu itu melihat kamu ada potensi untuk sukses. Jadi jangan merasa annoying banget sih ini upline, nyebelin banget sih. Jangan melihat itu sebagai annoying, tapi lihatlah itu sebagai motivasi. Yes, betul. Semuanya say thank you ya to upline. Thank you my upline. Upline juga ada di sini. Oke, next berarti udah nih dikunjungi 1 minggu sekali. Terus Tiffany juga jadi semangat dong. Berarti pengen, wah kayaknya ini mulai mau serius. Udah mulai ngembangin atau gimana sebelum Atomy buka? Enggak. Mulai. Awalnya itu mau pengen jalanin gitu. Tapi pas itu modal saya itu hanya six system aja sama 4 evening set.
pas itu. Jadi Absolut saya beli untuk saya pakai sendiri dan nggak mungkin saya bikin facial pakai Absolut lah, nggak mungkin. Jadi modal saya itu Six System sama 4 Evening Set. Tapi kenyataan di lapangan saya setiap mengaplikan produk itu pada teriak kepanasan. Saya langsung bingung, mampus lah ini apa yang terjadi. Jadi setiap orang yang datang ke center itu di facial komplain ini komplain itu. Jadi saya sampai sempat down banget. Karena walaupun upline saya sering datang, yang tahu facial kan yang cewek doang. Ini udah center di Medan atau di mana? Nah, center sebelum ada Atomy buka, saya sudah ada center. Jadi karena sering nongkrong di kafe, itu kan biayanya gede. Akhirnya Mr. Lai bilang sama saya, kamu ada rumah kosong nggak? Dia tanya. Saya bilang ada 2 tempat. Satu di CBD Polonia, bekas Polonia lama, saya ada 2 ruko, saya bilang. Terus satu lagi saya ada di Mandala di sebelah rumah mama saya. Jadi dia bilang ya udah renovasi. As itu nggak tahu kenapa yang renovasi rumah mama saya itu lebih cepat selesai. Jadi kami menggunakan yang di rumah mama saya dulu. Yang 2 ruko itu karena ruko gede kan harus dipasang keramik lagi, jadi prosesnya agak lama. Jadi saya udah pakai yang di Mandala ini, Abadi Medan Center ini. Yang pertama yang saya pakai sebelum Atomy nyampe, saya udah ada center. Gitu. Okay. Tapi waktu itu banyak sekali problem justru ya? Banyak. Jadi upline saya itu kalau datang bawa barang, itu kena cukai, itu juga kita bagaimana menyelesaikan cukai itu stres banget, dikirim pakai lauk bagaimana, member mau produk dan udah tuh dipakai itu mukanya kok makin hancur gitu ya. Saya nggak ngerti dulu, hancur banget, ada yang berjerawat naik, ada yang beruntusan, ada yang kepanasan, ada yang merah. Saya bingung apa sih salahnya gitu. Jadi saya tanya sama upline saya, selain Six System ini ada produk apa lagi? Saya beli semua, saya bilang. Saya beli, terus saya apply ke wajah saya. Jadi 1 minggu itu saya akan pakai Atomy Men. 1 minggunya lagi aku pakai Aquaset. Saya tulis, malam ini saya pakai Aquaset. Apa yang saya rasakan, dingin-dingin, apa-apa saya tulis semua. Jadi setelah saya merasakan, saya tahu explain. Itu produknya bagaimana? Oh, dipakai dingin-dingin gitu. Jadi saya kasih tester, oh kenapa kamu bisa pakainya panas, saya pakainya dingin. Kamu ada pakai salah apa? Dari situ saya mulai meneliti. Jadi, oh si A, saya sampai ada kertasnya. Jadi saya ada kertas kayak konsultasi dokter. Saya saking penasarannya kenapa produk Atomy yang konon katanya dari Kolmar itu bagus banget, kenapa dipakai itu ke teman-teman saya itu pada marah-marah gitu ya. Akhirnya saya contoh catat, listen, datang tanggal berapa, saya kasih pakai apa aja. Setelah dipakai bagaimana reaksinya, saya catat. Udah itu saya tes lagi, kadar air di wajahnya berapa, saya lengkap semua. Lengkap, kamu mau alat apa saya lengkap. Tes kadar air. Ya? Kayak dokter punya kartu ya, gitu itu ya? Semua ada. Saya kayak dokter itu tulis ini begini, dari situlah saya bikin kayak analisa ya, bukan penelitian lagi, analisa. Kenapa ya kok dia udah pakai bisa begini, si Anu pakai kok nggak masalah ya. Terus saya tanya lagi, sebelum kamu pakai produk Atomy apa yang kamu pakai? Oh, orang Medan suka banget obat dokter. Dari situ saya mencari garis samanya orang yang setelah memakai produk Atomy karena dia menggunakan produk dokter atau produk racikan. Dari situlah saya mengambil highlight. Hobi saya meng-highlight. Meng-highlight persamaan mereka adalah menggunakan obat dokter. Dari situlah saya baru kalau orang yang memakai obat dokter, saya mau menanganinya bagaimana. Itu saya benar-benar one by one. One by one itu kamu datang, kalau udah pernah pakai obat dokter, member saya bilang, Ci, dia mau pakai Atomy. Bagaimana? Kasih aja ya pakai ini gitu. Enggak, suruh ke center. Ke center saya akan standby, pegang wajahnya, bagaimana kita langsung analisa langsung. Setelah lihat, baru saya rekomendasi cocoknya ke produk apa. Jadi saya jualan bukan lihat TV, cocok sama si membernya apa. Dari situlah jaringan saya makin besar dan besar. Berarti waktu itu lebih ke undangan free trial mungkin ya? Nah free trial. Bagaimana orang supaya datang itu mungkin undangan free trial ya? Benar, listen. Kalau mau dibilang itu sedih banget deh. Awal pertama kali saya jalanin Atomy, saya itu ngasih free trial, nggak ada yang datang. Jadi apa yang saya lakukan, saya kan di center Jalan Mandala ya, itu kan tetangga teman mama saya ada saudara. Saya ketok satu pintu. Bu, ngebelting. Kamu mau
cuci wajah nggak? Gratis AI sini-sini. Nah, karena kan di center kan harus ada kegiatan AI tidur-tidur. Aku facial, nggak apa-apa. Besoknya ke pintu sebelah satu deret itu satu komplek itu udah saya ajak. Belakang rumah udah saya ajak. Semua udah saya ajak. Tapi mereka cuman mikirnya itu untuk dapat free, nggak mikirin bahwa mau jalanin bisnis. Cuma dapat, oh udahlah, nanti aku nggak jadi ke salon, aku ke tempat Fani aja, orang gratis gitu. Jadi itu pertamanya. Sampai itu mau bulan berapa ya? Sampai bulan 7 ya kalau nggak salah, kan Atomi buka bulan 10. Susan Alam ke center. Pas itu saya pas awal tahun 2019 Atomi Indonesia menyatakan bahwa semua center harus 3 kali SM. Kalau tidak 3 kali SM akan ditutup. Disitulah aku mulai stres karena tetangga sudah habis ku ajak, udah nggak ada, teman semua juga udah ku ajak, udah nggak ada, bagaimana? Dan pas itu saya lagi duduk di center nangis ceritanya. Bener-bener saya udah mau tutup, udah mau give up. Saya nggak mau lagi, saya mikir ya udahlah, mungkin saya nggak cocok di dunia multi level ya, yang penuh dengan cobaan gini, aku nggak mau lagi gitu. Hidup saya orang nggak ada Atomi juga nggak susah-susah amat kok. Maksudnya ya bukan kaya-kaya banget ya, tapi ya nggak susah lah intinya gitu. Jadi udahlah, saya mikir udah mau give up. Tapi pas saya duduk di center, saya nangis lagi. Kenapa? Center saya itu, boleh saya sharing ya, center saya itu kosong banget. Jadi benar-benar kosong yang nggak ada apa-apanya dulu. Bentar, benar-benar kosong. Jadi ini adalah keluarga saya, 3 anak autis saya. Slide. 2 perempuan, 1 laki ya? Ya, anak saya itu 2 perempuan, 1 laki. Jadi 3-tiganya mengidap autism. Mereka itu lebih ke yang nomor 2 lebih agak berat sih, karena lebih keras, karakternya lebih keras. Yang nomor 1 sudah bisa ngomong seperti biasa normal. Yang nomor 2 sama sekali nggak mau ngomong, akhirnya saya adopsi anjing. Jadi setelah adopsi anjing, dia mulai ada ngobrol sama si anak anjing itu, saya namakan Soju, karena saya suka minum nyoju, suka minuman keras gitu. Jadi akhirnya nanti nama anak anjing keduaku Sake gitu ya. Jadi anak saya itu udah mulai ngobrol, dan yang nomor 3 cowok lebih agak udah membeo gitu. Membeo, mereka itu lebih ke speech delay. Oke? Dan ini adalah keluarga kecil saya. Ini adalah upline saya pertama kali ketemu saya. Jadi ini waktu pertama kali ketemu, saya duduknya di belakang, yang minum kopinya yang duduknya nggak sopan banget. 2018 April, mereka datang ke Medan. Pertama kali ketemu. Dari April itulah mereka nggak mau lepaskan saya sampai ke bulan 10. Setiap minggu datang. Menurut saya menyebalkan ya, karena saya memang udah nggak suka sama multi level, tapi teman saya yang ngajak saya masuk bilang, kasih muka lah, kasih muka, orang Malaysia udah datang masa nggak kasih muka. Ya udahlah kasih muka, tapi ya nggak setiap minggu gitu kan. Tapi saya hari ini beruntung, saya berterima kasih banget sama mereka yang dulu menyebalkan saya banget. Terima kasih. Dan ini meeting kami itu sering ke kafe, dan ya banyak mengeluarkan duit. Semua yang dimulai dari awal itu ya kalau memang kalau kita mau mencobanya pasti ada jalan. Tapi kita harus mau untuk melewati proses. Nah, not everyone start with us will end the struggle through the difficulty times and achieve success together. Jadi upline saya yang mengajak saya akhirnya meninggalkan saya. Jadi dia meninggalkan saya aja karena saya udah buka center, udah begini begitu, akhirnya ditinggalin. Jadi saya merasa, loh center saya 2 ini bagaimana? Saya udah renovasi udah berapa ratus juta. Kenapa kamu tinggal enak aja kamu bilang, oh saya nggak jadi mau jalanin Atomi. Jadi uang renovasi saya bagaimana? Listen, kamu bayangin aja aku renovasi 2 ruko berapa? Nggak ada keramiknya, itu saya renovasi kena berapa. Jadi pas itu saya sempat kesal kalau yang rumah mama saya itu ya memang rumah mama saya it's okay, tapi yang ruko itu kalau saya tinggalin nggak akan keluar duit dong gitu kan. Ya. Itu maksudnya tinggalin tuh mereka udah nggak di Atomi atau meninggalkan karena sudah ngerasa Tiffany udah mandiri? Bukan, mereka malah pindah tim. Oh, oke. Jadi mereka ngajak aku untuk pindah tim. Saya orang yang nggak bisa kayak gimana ya. Saya merasa pas itu baru mau masuk itu dia langsung bilang, udah kita ikut tim ini dong. Tim ini lebih keren katanya gitu gini tuh. Tapi saya orang yang nggak bisa gimana ya berutang budi.
Karena saya merasa udah ada kamcing, udah ada hubungan perasaan. Kayak saya juga nggak tega lah sama upline saya yang udah tua, yang kan Mr. Light tua ya, udah tua gitu, udah datang gitu ya, seorang acek-acek gitu datang ke Medan gitu. Saya nggak tega untuk bilang sama dia, aku mau jalanin Atomy tapi aku nggak mau ikut kamu. Kayaknya saya nggak tega banget gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, saya merasa saya memang berjodoh dengan keluarga Sky High gitu ya. Jadi ya udah, saya ikut dengan dia, tetap dia dengan dia, tapi upline saya pindah ke tim lain. Tapi juga nggak jadi siapa-siapa hari ini gitu. Bukan, jadi intinya bukan karena tim hebat bakal bikin kamu hebat, tidak. Semua kehebatan itu ya dari kamu sendiri. Kamu mau hebat itu ya kamu harus berjuang sendiri, bukan orang lain yang bikin kamu hebat. Coba diulang Tiffany tadi. Nah, biar ini jadi ada di stabilo nih. Gimana? Coba diulang. Jadi kalau kita itu mau hebat, bukan karena kita masuk ke tim yang hebat. Contohnya ada tim sebelah itu hebat banget, keren banget itu, banyak banget mastership-nya bla bla bla. Bukan karena kamu join dengan dia, kamu akan menjadi orang hebat. Tapi orang hebat itu adalah kamu sendiri yang bisa membuat diri kamu hebat, bukan tim itu. Tim itu tidak akan membuat kamu hebat, tapi kamu sendiri yang bisa membuat diri kamu hebat. Yes, luar biasa ini quotes dari Fanny Lam. Ya kayak gitu sih. Ini quotes-nya itu saya untuk upline saya gitu. Jadi ya saya banyak dari awal itu saya mikirnya dulu begini ya, listen ya. Saya selalu menghibur diri. Kalau saya nggak menghibur diri, mungkin hari ini saya udah gila juga. Karena anak saya tiga-tiganya autis ya. Jadi kalau saya harus melihat dari sisi positif. Semua hal itu saya tidak pernah cari masalah. Siapa yang bikin masalah, saya tidak pernah nanya ke tim saya. Contohnya lagi ada masalah. Siapa yang bikin masalah ini? Saya tidak pernah tanya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun sumber masalah. Cuman orang yang bersumber masalah itu saya tegur, lain kali jangan begitu. Tapi apa yang saya lakukan adalah duduk, kita bahas bagaimana cara solusi. Kalau orang yang kenal sama saya itu tensi saya sangat jelek. Jadi tapi saya tipenya begini. Ada masalah, ayo kita duduk, ngomong, meja ini kita pukul sampai pecah pun boleh. Besok kita bisa membeli meja baru. Tapi relationship tidak bisa dibeli. Yes, jadi lebih baik diberesin ya kalau beresin. Ibaratnya kamu nggak senang, saya nggak senang, kamu pukul meja. Kamu situ pun pukul sampai meja ini hancur. Oke, selesai masalah, kita keluar dari ruangan ini sudah tidak ada masalah. Besok kita beli meja baru. Iya. Saya tipenya begitu. Jadi kalau memang kamu mau satu tim sama saya ya harus belajar dengan emosi saya. Gitu. Jadi ini adalah keadaan center saya yang memang dari awal itu udah ada, tapi saya cuma sempat ngecek bawahnya biru, apapun nggak ada. Jadi ini kursi benar-benar kenangan. Jadi kursi dari almarhum nenek saya, ternyata waktu ditidurin bisa ngandrok turun ke bawah. Orangnya kaget dong, apalagi semua yang datang itu dapat shock terapi dari center saya. Ini keadaan center saya, tidak ada apa-apa. Lebih sedihnya lagi nanti yang kelihatan jendela, jadi masuk panas. Jadi aku buka AC pun nggak dingin. Kenapa? Panas terik matahari itu masuk. Baru nanti setelah itu saya renovasi. Pelan-pelan dari satu step tidak ada apa-apanya. Waktu itu saya kebetulan berterima kasih banget kembali lagi sama Mr. Light, upline saya. Jadi Mr. Light itu tidak mengizinkan saya renovasi gede-gedean. Apalagi setelah saya ditinggalkan sama upline saya untuk pindah ke tim sebelah. Jadi dia bilang sama saya, ada apa pakai apa dulu. Ada apa pakai apa dulu. Gak usah bilang supaya kelihatan mewah, orang mau datang ke center kamu itu kamu renovasi sebagus banget gitu, nggak perlu. Upline saya orangnya sangat low profile. Sampai detik ini pun, saya menjadi Sharon Rose Master pun, atau jadi apapun, dia selalu bilang, Fanny keep low profile. Selalu mengingatkan saya itu. Saya bersyukur berada di tim Sky High, di timnya Ellen Yu. Karena tim Ellen Yu memang selalu diajarkan untuk keep low profile. Jadi inilah center saya, belum ada apa-apa ya, listen, kosong. Jadi kalau saya dapat pairing, saya akan appreciate myself, menghargai diri saya sendiri, saya beli lemari kaca 1. Nanti setelah itu nanti saya dapat pairing lagi. Dulu kan pairingnya susah banget ya, nggak seperti saat ini ya. Jadi saya dapat pairing lagi, saya beli lagi lemari 1 sampai dapat lagi akhirnya penuh. Center saya penuh, ada bed, ada apa, semuanya lengkap ya. Jadi saya lupa kasih fotonya yang sudah lengkap. Nanti ada sih. Jadi itu satu-satu saya isi sampai penuh, tambah AC, tambah itu, renovasi. Dan itulah waktu bulan 5 ya kalau nggak salah si Susana Lam datang ke center.
di saat saya paling down. Nah, di paling down itulah saya mulai mau menutup center. Nah, ini yang sebelum Atomy buka bulan Agustus di Tiara kami bikin ada momen dengan Sky High. Jadi ini petingginya Sky High, ini adalah calon Imperial Master saya yang muda. Ini Ellen Yu, ada Jacqueline, saya berada di timnya Ellen Yu yang berdiri di sebelah kiri, paling kiri. Itu adalah upline saya. Gitu. Jadi ini adalah upline saya, mereka jarang sekali ke Medan, jarang. Setelah buka Atomy mereka jarang banget ke Medan, malah mereka ngajak saya ke China, sedangkan saya tidak ada jaringan di China pada saat itu. Itu jadi inget ya waktu zaman dulu tuh kita kalau mau foto jarinya 5 ya zaman Nah, saya bingung kenapa harus jarinya 5 gitu, nggak ngerti, sekarang baru mengerti karena 2,5 juta kita jadi 5 juta gitu untuk apa ya. Jadi ini momen-momen yang manis dan saya waktu itu bulan 5 adik saya datang ke center, dia kan rumah mama saya kan di sebelah, jadi dia tanya mama saya, Cici di mana katanya di sebelah gitu. Jadi pas itu dia lagi datang itu saya lagi duduk nangis. Kenapa saya nangis? Karena saya merasa saya udah ngisi ruko saya, udah beli bed untuk facial, udah 2 bed. Saya udah setiap hari ketok pintu orang, saya sampai ke kota Binjai. Saya dulu ya sendirian kerja, saya nyeret koper. Saya ke kota Binjai sama supir saya berdua. Pagi-pagi saya ke sana facialin muka orang. Maaf ya, yang udah kenyang ya, bau muka minyak itu toh. Yang penuh komedo yang bau banget. Dia bilang, kamu bantu pencetin dong komedoku. Jadi aku mikir, ya udah dengan bahan seadanya itu saya bantu dia bersihkan komedo. Sampai saya nggak nafsu makan, saking baunya komedo itu, minyak yang di mukanya itu, saya sampai geli banget. Saya nggak makan seadanya, kue berapa potong, sampai saya pulangnya jam 9 malam. Setiap hari. Setiap hari saya ke satu kota ke kota lain sendirian dengan supir saya. Saya sampai mengenangnya lagi, saya duduk sama supir saya tanya, kamu masih ingat nggak waktu kita ke Binjai saya pulangnya bagaimana? Kan ada Yunia di mobil ya. Jadi supir saya bilang, iya ibu muntah-muntah seperjalanan. Jadi supir saya duduk depan saking mengingat bau muka orang itu, maaf ya, kayak bau telinga tau. Muka komedonya itu udah kayak bau telinga. Saya sampai, aduh nggak bisa makan sampai waktu malam, saya tahan muntah, kan gak enak dong, udah facialin orang muntah di belakang, gitu kan gak enak. Jadi akhirnya saya tahan sampai malamnya saya pulang, saya cuma pukul kursi depan, pop, supir saya udah ngerti, berhenti, saya muntah lagi, tutup lagi, jalan lagi berapa meter, saya pupuk lagi, saya buka lagi, saya muntah lagi. Begitulah perjalanan hidup saya sampai saya ke Aceh, ke Tebing, kemana-mana gitu. Jadi apakah tim saya itu ada? Enggak, semuanya kosong. Yang saya berusaha bangun sendiri itu kosong. Nggak ada satupun yang sampai detik ini bersama saya di sini, tidak ada. Sampai saya satu hari beruntung banget saya nangis. Beruntung, mana si Susana Lam? Itu beruntung banget saya lagi nangis di center. Ceritanya saya dijawab sama satu crossline saya yang sangat nyolot. Jadi crossline, waktu kayak kamu sama siapa sih? Satu tim dari Korea, jadi kita taunya crossline kita deh gitu, curhat, gimana ya, tim saya itu kayaknya saya udah kemana-mana, saya udah berusaha nyari bisnis ke sini ke sana gitu ya, tapi kok semuanya nggak ada gitu, dan sampai saat ini saya merasa saya kerja sendiri, semuanya sendiri, saya duduk nangis. Jadi tim saya, crossline-nya saya tuh ditelepon sih, dia bilang sama saya begini, ya udah, kamu kan udah pasti kan nggak bisa SM 3 kali kan katanya. Ya udah sini ID kamu dan password kamu. Saya pindahkan semua jaringan kamu, tim kamu itu di bawah saya. Lagian percuma katanya, kamu juga akan mati, katanya gitu. Pas itu memang dikasih waktu sama Atomy Indonesia sampai bulan 6. Pas itu saya udah bulan 5, belum capai mastership apapun. Dia ngomong kayak gitu bukan menyemangatin, malahan minta ID saya kasih ke dia, untuk dia kelola dan semua tim saya itu mau dipindahkan ke dia. Apa yang saya jawab ke dia adalah begini, saya tarik napas, saya tanya lagi kembali. Kalau ID saya sudah, tim center saya sudah mati, di saat itu saya ngasih kamu ID dan password dan semua jaringan saya di bawah kamu, boleh enggak? Saya bilang, itu masih ya, ketika udah mati tinggal masukkan ke liang kubur, saya kasih kamu. Tapi saat ini tidak. Saya Vanilla masih bernafas, saya tidak akan mundur, saya bilang begitu. Dan saya tipe orang yang punya emosi seperti per. Itu tahu ya, per. Kalau diinjak, terbangnya makin tinggi lagi.
Saya tipe begitu. Jadi makin kamu tekan, makin saya akan tunjukkan kehebatan saya. Bulan 6 saya menjadi sales master. Bulan 7, bulan 8 saya sudah membuka center saya sebagai center regular. 2019. 2019 ke 6, 7, 8 saya sudah menjadi center regular. Kejadiannya di bulan 5. Pas itu adik saya di center. 3 bulan itu apa yang terjadi? Jadi adik saya datang ke center, lihat saya nangis. Saya bilang saya mau tutup center. Kenapa? Karena saya bilang karena saya dijawab sama si A begini gitu. Si sebelah itu. Kurang ajar banget dia bilang gitu. Kok ngomongnya begitu? Terus adik saya bilang, "Oke, kamu butuh bantuan dari saya apa?" Dia tanya saya begitu. Dan itu saya langsung melek. "Serius lu?" Aku bilang. "Iya, kamu cuman bawa teman datang sini facial." Tujuan saya untuk apa aja? Supaya aku bisa bikin report sama kantor, janganlah tutup center saya. Kasihanilah saya si Vanilla yang sudah berusaha ngajak orang banyak cuci muka di center. Jadi kamu kasih aku perpanjangan waktu untuk mencapai sales master. Tujuan saya pas itu hanya itu. Ternyata dari orang satu Susana Lam aja, dia membawa satu membernya, besoknya satu orang ini membawa dua orang ini membawa 4. Lama-lama sampai center saya nggak ada tempat duduk. Bentar ya, sampai penuh, sampai nggak ada tempat duduk. Pernah kejadian sampai nggak ada tempat duduk. Ini waktu ada acaranya Atomy, ini orang Korea datang bantu saya ngajarin facial. Ini waktu kami ke Korea bareng sama tim ya, semua Sky High sebelum Atomy 2019 ini. Nah ini upline saya. Kamu bayangin mukanya kayak gini, Aceh tua ini, kamu gimana tolak? Nggak mungkin lah saya tolak. Nggak mungkin. Jadi saya nggak mungkin mengkhianati Mr. Lai. Mr. Lai itu saya udah anggap seperti abang sendiri, keluarga sendiri. Jadi nggak mungkin. Ini adalah keluarga saya di Atomy. Jadi ini adalah orang yang giliran datang yang mengannoy hidup saya selama 1 tahun sebelum Atomy buka. Nah ingat muka mereka. Mereka lah yang membuat saya membenci gitu lihat orang Malaysia datang mereka. Tapi hari ini saya sangat senang melihat mereka karena mereka lah yang membuat saya ada di hari ini di titik ini. Nah ini saya mau kasih kalian lihat center dulu. Nggak ada ya. Center, jadi itu sampai penuh sih. Penuh banget centernya itu sampai nggak ada tempat duduk, sampai duduk di lantai. Sampai duduk di lantai. Penuh banget. Sampai center saya inilah yang dibawa sama Susana Lam. Jadi Susana Lam itu awalnya hanya membawa Luciana Lim. Nah, dia bawa Luciana Lim, baru masuk ke Yunia. Nah, jadi awalnya itu pasukan saya itu hanya 3 orang. 3 orang inilah membuka pintu kepada saya sampai center saya itu nggak ada tempat duduk. Yang dulunya itu sepinya kayak kuburan, akhirnya penuh sampai nggak ada tempat duduk dan mereka duduk di lantai. Ini trio yang kiri ya ini ya. Nah, trio kiri. Ya? Angel Tree. Nah, 3 ini nggak akan saya tinggalkan sampai kapanpun. Akan. Jadi mereka adalah pasukan saya di garis pertama dan saya bilang itu adalah jenderal utama saya. Gitu. Dari situ Susana bawa akhirnya dalam 3 bulan saya bisa mencapai sales master. Jadi setiap kali ada facial langsung saya daftarkan mau beli barang langsung dari Atomy langsung begitu dan akhirnya saya mencapai mastership saya pertama di bulan depannya karena saya ditantang sama si sebelah gitu sama crossline saya. Jadi kayak Per tadi ya di press malah justru berprestasi ya. Benar. Jadi kita jangan mau kayak lengkong ya. Udah di press malah hancur lebur ya, nggak bisa dibentuk lagi. Jangan mau. Jadi hidup itu kita bertanggung jawab sama hidupnya kita, bukan orang lain yang bertanggung jawab sama hidupnya kita. Bukan dia yang menentukan, oh Vanilla kamu pasti mati. Enak aja. Emang lu dokter aja nggak bisa berhak untuk memvonis pasiennya mati loh. Apalagi kamu siapa sih berhak menentukan masa depan saya? Tidak. Yang berhak menentukan masa depan saya ya saya. Yes. Bahkan orang tua tidak berhak menentukan masa depan anaknya, tidak. Tuh ada yang jelasin lengkong agar-agar jelly. Ya, lengkong itu agar jelly yang nggak ngerti ya Malaysia ya. Jadi itu seperti agar-agar ya atau jelly itu dipres hancur kan, jangan mau. Jadi kita manusia itu makin diasah makin kemilau seperti diamond. Yes. Cifani, saya ingat dulu ya, Cifani pernah share ada foto Cifani sendiri mukanya itu dulu berproses ya. Ya, berproses sih. Waktu tadi itu udah
udah beres, udah bersih atau masih berproses? Gimana tuh? Oh, pas itu begini. Jadi waktu saya hamil, itu muka saya tuh hancur banget ya. Jadi gimana ya? Sampai boleh dibilang saya hamil, naiklah satu flek-flek banyak banget, melasmanya banyak banget. Jadi kata dokter, kalau kamu masih menyusui nggak boleh pakai obat dokter. Oke, saya terima. Jadi pas itu terus dia bilang, kalau nggak bisa pakai obat dokter bagaimana dok? Saya bilang gitu kan. Dia bilang ya udah kamu pakai yang herba-herba aja, yang ringan-ringan nggak bisa dipakai, nggak ada hasil. Jadi suami saya bilang begini, ya udahlah, karena kan anak pertama aja udah autis, anak kedua masa saya masih kasih susu formula? Ya enggak lah. Jadi saya berusaha menyusui anak saya tetap 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 6 tahun saya menyusui. Jadi kayak itu ya, kayak sapi gendong ya. Jadi saya menyusui anak saya itu nggak boleh pakai krim sembarangan. Kalau pakai krim sembarangan kan bisa ke efek ke bayi. Suami saya berjanji sama saya, nanti setelah si cowok ini, setelah selesai menyusui, saya akan kasih kamu uang, pergilah kamu ke dokter manapun, mau di laser, mau diapain, terserah. Dia bilang begitu. Oke, setelah 2 tahun saya merasakan kemerdekaan, saya tidak menyusui lagi anak ketiga saya, akhirnya saya dari dokter ke dokter, saya coba semua obatnya. Tapi saya awalnya berharap muka saya itu makin glowing ya, ternyata makin hancur. Jadi ada satu tempat laser, saya tidak mau menyebutkan mereknya karena dia berada di mall terkenal. Jadi itu dia minta saya laser, saya nggak ngerti. Laser itu dia suruh saya seminggu sekali, bahkan 1 minggu 2 kali. Saya nggak ngerti bahwa laser itu nggak boleh sering-sering. Saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu itu saya udah beli paket 50 juta ya saya mau habisin gitu kan. Jadi dia bilang ya udah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Akhirnya saya berusaha untuk menghabiskan paket saya. Makin di laser muka saya makin hancur, bukan makin glowing. Dan akhirnya saya tetap ke dokter. Dokter dari yang merek terkenal, yang merek sampai ke dokter ini semua saya coba. Tapi makin hancur wajah saya sampai akhirnya saya ketemulah yang di Atomy itu. Yang di Atomy itu, listen tahu ya, pertama kali saya pegang Six System, muka saya juga makin hancur. Akhirnya saya coba-coba semua produk Atomy dan saya mencintai produk yang namanya Calming Set. Oke. Dari Jadi situ dari Calming Set itulah kenapa kita harus ke Calming Set dulu, karena kita yang sudah menggunakan produk dokter itu harus ditenangkan dulu. Muka kita udah cukup stres. Jadi dengan chemical yang sudah masuk, jadi kita tenangkan dulu kulit kita. Dengan Calming Set sudah tenang, baru saya masuk ke Aqua Set atau ke Acne. Dulu saya Acne nggak bisa pakai. Kalau saya pakai Acne, wajah saya itu langsung merah dan seperti terbakar. Jadi saya benar-benar nggak bisa pakai Acne Expert. Jadi saya meneliti satu-satu saya coba apa yang saya rasakan saya tulis. Makanya saya bisa sharing semua produk. Kenapa? Karena saya menggunakan semua produk Atomy. Bahkan Atomy Men, Atomy Home, Atomy One Spray, satu spray apapun saya coba. Itu Nini ketawa-ketawa. Serius, saya pakai punya suami saya. Jadi 1 minggu saya pakai, saya catat reaksinya bagaimana, itu semua saya catat. Saya orang yang tukang nyatet. Apa yang saya rasakan, apa yang terjadi, nanti ada beruntusan sebiji 2 biji, begitu semua saya catat. Proses itulah yang akan saya sharing ke tim saya. Jadi baiknya Calming Care. Kalau sekarang itu Derma-Real Sika mungkin ya? Ya, Derma-Real Sika. Tapi sekarang The Fame juga sudah bagus banget. The Fame juga udah keren banget. Dulu Six System, ya maaf ya, Six System maafkan aku, memang kamu dapat award, tapi sama saya tidak cocok. Tapi The Fame luar biasa. Yes. The Fame yang menggantikan Six System itu boleh dicoba. Itu juga untuk orang yang kulitnya kering banget juga bisa. Ya, sampai akhirnya sekarang se-glowing ini sekarang pakainya apa nih? Boleh share? Saya udah pakai Absolute. Absolute. Oke. Absolute. Ya, kita lanjut ke journey-nya ya. Oke. Nah, tadi udah ceritanya udah sampai 3 kali Sales Master. Waktu itu berarti udah nih, wah ternyata saya bisa juga gitu ya. Nah, terus mulai pasang target atau mulai apa yang dilakukan Tiffany, akhirnya kebentuk tim gitu. Gimana vision plan-nya? Nah, ini saya pertama kali saya mau sharing ke semua leader bahwa kita manusia itu sebagai leader harus do first. Kita harus menjadi orang yang melakukan dulu ya. Jadi jangan menunggu orang lain melakukan untuk kita. Bentar ya. Jadi kita leader itu jangan menunggu kamu mengatur. Contohnya seperti ini, maaf ya. Atomy saya sebagai speaker. Saya itu orang yang paling takut banget jadi speaker karena saya punya trauma.
Saya punya trauma di panggung dan saya menantang diri saya untuk menjadi speaker terbaik di Atomi. Ya, Saya waktu menantang. itu tahun pertama ada Ya, saya speaker terbaik, dapat ya? Ya, saya menantang diri saya itu carilah kekurangan kamu dan kekurangan kamu yang paling kamu takutin, apa sih yang paling kamu takutkan? Jadikan itu sebagai tantangan. Maka semua masalah kamu akan hadapin dengan steady. Paling ketakutan paling besar adalah di panggung, tantang dirimu untuk naik ke panggung. Nah, kalau video tadi tuh yang sampai baca puisi itu di tahun berapa ya? Saya lupa. 2019 di akhir Desember. Oke. Nah, awal kalau saya sharing di journey-nya Atomi itu ini. Perjalanan saya ya, ini pertama kali saya naik panggung sebagai sharing testimoni. Pas itu masih zamannya Nanda. Jadi Nanda bilang sama saya, Bu, itu yang ngisi testimoni batal. Saya adalah yang jaga pintu. Saya nggak pede di panggung. Bu, jangan saya dong, saya bilang gitu. Ibu kan center leader, lambat laun juga ibu harus naik. Ibu harus naik untuk bikin space di atas. Jadi pas itu saya mikir, saya tidak ada siapapun yang datang. Jadi saya naik, nggak apa-apa lah, orang nggak ada yang kenal sama aku kok gitu ya pikirannya. Nah itulah pertama kali saya naik ke panggung karena kenapa saya tidak pernah belum bilang keluar tidak. screen-nya. Oh belum ya. Saya orang yang tidak pernah bilang tidak. Saya tidak pernah bilang oh saya tidak mau, oh saya tidak bisa, tidak pernah. Ini adalah foto pertama kali saya naik panggung. Saya tidak pernah bilang oh saya tidak bisa, saya tidak mau, tidak. Jadi setiap orang bilang ayo Bu, maju. Saya ini adalah sharing pertama testimoni tentang produk. Jadi produk yang saya pakai, kenapa saya bisa jadi glowing di Atomi? Kenapa? Karena kan saya udah pakai dari bulan April sebelum Atomi launching. Saya udah tahu semua produk kan. Jadi saya berani sharing tentang produk. Dan setelah saya sharing ini, diajaklah sama si Alta untuk sharing kedua, ketiga, keempatnya. Jadi saya berpikiran begini, kalau sebagai seorang leader, kita tidak mau mengasih contoh kepada member. Contoh ibaratnya listen. Kalau saya orangnya sangat kritis dan sangat kreak ya, sangat menyebalkan, dicatat. Mungkin nggak semua orang seperti saya, tapi saya orangnya sangat kritis. Jadi contohnya saya anggap saya listen. Listen, nanti si Ciputra bilang sama kamu, listen, kamu lihat itu si Vanilam, keren banget ya dia di panggung ya, ngomongnya keren jadi speaker terkenal. Kamu jadi kayak dia dong, contoh. Saya kalau jadi listen, saya mikirnya begini, kamu aja sendiri nggak naik, kamu suruh aku yang naik. Kalau kayak gitu, mending aku ikut Vanilam. Iya, mesti kasih contoh berarti ya. Itu saya ya. Jadi saya selalu memikirkan kalau saya mau minta member saya itu melakukan sesuatu, saya harus ngasih contoh. Jadi saya menjadi speaker terkenal dan saya menantang diri saya akan taklukkan panggung itu. Saya sangat paling panik itu di panggung karena saya ada trauma. Saya ada trauma besar di panggung dan membuat saya tuh sangat malu. Yaitu ketika saya buka, sedikit saya cerita, yaitu ketika saya buka sekolah autism itu. Jadi saya disuruh naik speech di atas panggung, saya dipermalukan sama partner bisnis saya. Di depan umum, di depan orang DPRD, di depan orang-orang penting di kota Medan. Saya dipermalukan, dari situ saya nggak mau naik panggung lagi. Saya bersumpah nggak mau naik panggung. Tapi ketakutan itu saya taklukkan dan saya menjadi speaker terbaik di Atomi Indonesia di tahun 2019. Luar biasa. Ya, itu jadi semua sebelum online ya, masih benar-benar naik panggung ya. Ini ada videonya sih. Kata-kata saya cukup pedas ya. Coba dilihat. Kita seperti biasa menggunakan herbal shampoo. Suaranya kurang jelas. Dengar kan apa yang saya bilang? Nggak gitu keluar suaranya kalau di saya. Nggak tahu di audiens. Oke, saya ngomongnya itu saya tanya sama Alta, kenapa kata-kata itu yang kamu ambil?
Kita semua orang harus belajar. Sampai kapanpun kita harus belajar. Sampai mati pun kita harus belajar. Kenapa? Karena kalau sampai tua pun kita harus belajar. Kenapa? Kalau kita berhenti belajar, kita mati. Zaman berubah, semua zaman itu teknologi berubah. Kalau kita berhenti belajar, itu kita mati. Gitu. Ini adalah center saya yang saat ini. Jadi kalau saya ada duit, saya beli satu barang ini semua ada kenangannya. Jadi satu-satu saya dari yang begini, saya isi jadi ada center yang ada kacanya. Jadi yang tadi Pak Lisen bilang, kita itu harus menjadi seorang leader yang menjadikan contoh. Jadi saya selalu minta ke downline saya itu, kalau kamu memang mau fokus di Atomy, buatlah satu account khusus Atomy. Tidak dicampur dengan yang pribadi. Kebetulan tim saya itu sangat luar biasa dan mereka turut. Jadi satu-satu juga bikin Atomy Tamiang, Atomy ini, itu semuanya itu adalah tim saya. Jadi sekali kalau saya bilang broadcast, semua langsung broadcast. Jadi itu adalah kerja teamwork. Jadi dari mana kita mulai? Patokannya adalah dari Abadi Medan Center, jadi semuanya akan melakukan hal yang sama. Begitu juga saya juga akan bikin website untuk member saya itu untuk mempermudah mereka untuk belajar produk. Semuanya itu saya buat sendiri, karena saya leader yang kere-kere hotahe, saya tidak mau keluar duit, tapi saya mau sesuatu yang lebih baik, jadi saya bikin sendiri. Ini websitenya gratis kok. Kere-kere hotahe itu kuci-kuci kota. Ya kuci-kuci hotahe, tapi saya nggak mau keluar duit untuk, menurut saya itu nggak perlu ya, website itu kita bisa bikin sendiri, kamu pergi aja ke Wixsite, itu gratis. Jadi bikin aja website untuk kalian sendiri, untuk tim kalian sendiri, bikinlah secara gratis. Kalau masih bisa gratis, gratiskan. Tapi kalau sudah tidak bisa gratis, ayo beli gitu ya. Jangan nyolong. Nah, terus saya sering bikin kontes supaya mereka jadi terinspirasi. Saya bikin kontes pakai ini, pakai itu. Jadi kontesnya ini adalah pakai lipstick. Jadi kita harus bikin kontes di antara tim kita untuk membuat mereka termotivasi. Oke, apa sih kegiatan di center gitu ya? Kalau saya dulu pertama kali mengajak member itu ke center, saya bilangnya begini. Kalau kalian itu menghabiskan waktu ke kopi, ngopi, atau ngafe gitu ya, kan habis duit kan. Kenapa kalian nggak mau beli nasi sarapan, datang ke center, kita belajar bareng. Yes. Itu kan akan lebih menghasilkan. Nah, dari situlah member-member saya yang turut-turut, yang baik budi itu semua ke sini. Ini adalah semua leader saya, ada Robin, ini Robin ya, kalau yang nggak kenal, ini adalah Robin leader saya juga, ini Susana Lam, ini Luciana Lim. Pokoknya semua yang masuk Abadi Medan Center marganya sudah berganti Lam. Nah, inilah yang kami training. Jadi setiap nggak ada orang, walaupun audiensnya itu adalah Yunia, Luciana, saya tetap minta Susana itu jadi speaker. Jadi dia tetap latihan jadi MC, jadi ini, jadi itu. Setiap hari kita latihan, setiap hari. Kenapa latihan setiap hari, Ci? 1 bulan 1 kali udah cukup. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Jadi kalau kamu sudah bisa ngomong, tidur pun kamu ngomong, kamu di panggung tidak akan gugup. Buatlah dirimu senyaman banget dengan apa yang akan kamu sampaikan di panggung. Bikin diri kamu itu nyaman dengan kamu sebagai contohnya kamu mau menjadi seorang speaker. Kamu harus tanamkan di alam bawah sadar kamu bahwa kamu adalah seorang speaker yang hebat. Saya adalah orang hebat, saya adalah orang hebat, saya adalah speaker hebat. Setiap hari kamu ucapkan, tapi juga tidak hanya untuk berdoa ya. Bukan ditanamin aja, nggak ada latihan, bullshit itu. Jadi kamu walaupun sudah berdoa, udah tanamkan di alam bawah sadarmu, kamu harus praktis. Praktisnya kalau nggak ada penonton, siapa? Cerminlah yang bikin. Jadi apalagi yang bisa kalau udah di tahap cermin, apa yang untuk upgrade? Kalau kamu nggak ada tim, nggak ada orang yang bisa menonton kamu, ataupun mungkin suamimu bilang, yang nonton suamimu bilang, udahlah, dari kemarin gitu aja nggak ada kemajuan pun, gitu ya. Nggak usah give up. Suami memang kadang bisa ketemu yang begitu. Tapi ada suami bilang, dia sampai ketiduran gitu ya. Itu juga nggak usah patah semangat. Jadi buatlah video terus kamu upload ke media sosial. Disitulah kamu mengimprove dari satu video ke video lain. Begitu saya belajar. Jadi dari awalnya itu saya bikin video, saya upload ke YouTube. Nggak ada yang nonton, biarin orang saya untuk mengimprove diri saya, bukan untuk cari sensasi atau cari follower. Saya untuk melatih diri saya. Jadi saya upload ke YouTube sebagai saya berani. Saya sudah bikin video dan saya taruh di YouTube. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Appreciate yourself. Kamu sudah bikin videonya, masa untuk di dalam handphonemu aja? Post itu nanti dari satu video, kamu akan melihat improvement kamu dari video pertama sampai video terakhir. Step by step kamu akan menjadi lebih baik. Itu yang saya minta member saya lakukan. Jadi kalau kamu belum ada tim,
bikinlah kamu punya tim sendiri di dunia maya, yaitu memposting nanti lama-lama ada follower, dan saya selalu bilang sama member saya, pertama kali kamu jalanin Atomi itu pasti sangat susah. Kamu mengajak 10 orang, 10-nya nolak. Udah pasti. Kenapa? Karena kamu bukan siapa-siapa. Because you're nobody. Nggak ada yang kenal sama kamu. Nggak ada yang kenal, bukan oke lah, kamu bilang kamu ngajak orang dekat kamu. Orang dekat kamu merasa, dia lagi. Dia mana mungkin jalanin Atomi gitu. Pasti mikirnya, mana mungkin sih si Pani mau jalani multi level, orang hidupnya aja begitu aja kan. Nggak mungkin lah, pasti bentar aja dia juga akan give up gitu. Orang dia nggak jalani Atomi juga nggak susah. Pasti banyak orang mikirnya begitu. Karena kehidupan saya itu bukan dari background yang susah banget gitu. Jadi orang bakal berpikir begitu. Atau kalau orang yang susah, dia aja kiri, ngapain aku ikut dia. Pasti ada orang yang berpikir begitu. Banyak. Kalau kita nunggu judgement orang lain, kita nggak akan sukses. Benar. Jadi jangan pedulikan orang mau ngomong apa, yang penting diri kita dulu. Saya Fanny Lam, saya orang sukses. Saya Fanny Lam, saya orang sukses, dan saya pasti akan sukses, dan saya berusaha untuk sukses, dan pasti sukses, dan harus sukses. Itu yang harus kita sampaikan ke diri kita. Makanya seperti Susana Lam, dia adalah orang yang paling takut sama panggung, seperti Luciana Lim, paling demam sama panggung, saya jebak mereka menjadi speaker dan MC. Dijebak. Saya jebaknya bagaimana? Saya minta mereka bikin video tentang testimoni. Akhirnya mereka baik budi ngasih saya. Ternyata saya daftarkan ke Atomi Indonesia sebagai MC, bukan sebagai testimoni. Jadi ini si Luciana sama si Susana Lam itu punya kisah yang sangat lucu ketika mereka jadi MC ya. Terutama si Luciana Lim. Jadi dia sampai demam panggung sampai bagaimana? Gemetar sampai mau muntah. Jadi ketika dia turun panggung, dia bilang sama saya sama Susana, Ci, aku udah mau muntah. Tahan lagi muntah. Nggak boleh muntahkan. Kenapa? Kalau kita muntahkan, otomatis keluar air mata, make up kita pun sudah jelek. Semuanya pun udah jelek. Mulut kita pun ngelap, muntah jadi jelek. Tahan, kamu harus tahan muntah. Kasih permen terus sampai acara Success Academy selesai. Kan tahu kan Success Academy kan hampir 1 hari kan. Itu yang kami lakukan. Jadi semua orang itu muntah itu biasa, efek samping dari yang ketakutan kita, kepanikan kita. Tapi bagaimana kita menghandle muntah itu adalah satu skill. Jika kamu sudah bisa melewati 1 kali, kamu menjadi MC atau menjadi speaker di atas, kamu tahan muntah, tahan gugup, 2 kali sudah lancar. Yang berat memang yang pertama ya, Ci? Benar, semuanya juga yang pertama. Jadi anak pertama juga kita ngebedong anak juga susah ya. Anak kedua kita tidur pun bedong. Anak ketiga nggak usah pakai kaki aja juga udah bisa dibedong gitu. Ibaratnya begitu. Betul. Jadi memang yang pertama itulah tetap susah. Nah, jadi saya menantang diri saya untuk menjadi speaker yang terkenal. Akhirnya saya juga buat tim saya semua menjadi speaker yang terkenal. Wow, ini timnya ya. Cantik-cantik semua lagi. Ya, mereka semua cantik-cantik. Marganya semua udah berubah jadi Lam. Jadi Lam ya. Ini terus udah gitu berproses, kemudian sempet kan Cifani itu ini ya, kalau saya lihat kan tahun kemarin itu luar biasa banget tuh. Adain Zoom yang kayaknya buat semua orang boleh hadir. Jadi saya juga termasuk rajin datang tuh sempat waktu itu sebelum kita mulai pandemi orang masih bingung mau ngapain, Cifani udah start duluan gitu. Jadi kita juga iya bener ya, harusnya seperti ini, ada action gitu ya. Jadi kita bisa belajar. Itu awal dari Cifani juga ya. Benar, itu pertama kali saya mikirnya begini, kan banyak center kalau saya bikin kegiatan itu kan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu adalah kegiatan center saya. Tiba-tiba pandemi close down semua. Waktu bulan 2, bulan 3 masih ada kegiatan center sampai pandemi makin memburuk. Akhirnya kita juga semuanya kan nggak tahu obatnya ya, nggak ada obatnya, belum jelas, vaksin pun belum ada. Akhirnya lebih baik take care, upline juga telepon jangan ada kegiatan lagi. Pas itu masih bandel sih, masih bandel bikin kegiatan sampai ada yang meninggal. Nah itu baru mulai panik. Udah panik akhirnya kita tutup lockdown. Pas itu Indonesia belum ada vitamin C. Pertama kali lockdown itu vitamin C 01 Medan. Mau merek apapun vitamin C 1 saset pun tak ada. Semua diborong habis. Jadi pas itu apa yang kami lakukan adalah kami catat pre-order.
Di order hanya khusus untuk hemohim dan vitamin C yang dibutuhkan di era pandemi. Nggak taunya, orderan kami itu bisa masing-masing semua leader mencapai sales master. Oh, jadi Dan di saat itulah launching ya? Ya, jadi pas nyusun-nyusun, oh orderan PO Korea kamu berapa? Kan semuanya PO Korea pas itu Atomi Indonesia belum ada hemohim. Timnya Susana Lam catat, si Yunia catat, si Luciana catat, terus yang tim kanan saya ada Elis Jo, ada Devi, ada Yanti itu ya. Mereka catat-catat loh, kok jadinya bisa SM semua. Nah, di saat itulah mujizat Tuhan itu nyata, tapi dan kita harus berusaha. Kesempatan itu ada dan bisa kita raih ketika kita siap. Jadi jangan bilang nggak ada kesempatan nih aku. Orang kamu belum siap, ada kesempatan juga kamu nggak akan dapat. Orang lain yang dapat duluan karena kenapa? Orang lain udah siap. Berarti sebelum kesempatan itu datang, kita harus selalu siap ya? Benar, you have to be ready. Kapan kita mau run? Kapan kita mau menjadi seorang apa gini contohnya ibarat kita mau lomba lari. Apa kamu waktu mau lomba lari, kamu baru berusaha lari? Tidak. Jadi kamu harus setiap hari itu step by step sedikit. Jarak 100 meter, lama-lamanya 200 meter, 300 meter, 400 meter, dan akhirnya 1 kilo. Gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan bilang, oh saya mau jadi pelari. Hari ini saya mau capai 1 kilometer. Saya langsung lari 1 kilometer. Kamu bisa capai 1 kilometer dan kamu mati di tempat karena jantung. Step Ya. ya. Bye-bye, langsung karena jantung kamu meninggal di tempat itu, di garis finishnya. Jadi kita manusia itu harus be ready itu ya udah, saya sudah fit, sudah oke, ayo kita run gitu. Ibaratnya begitu. Jadi pas itu makanya saya naik Diamond Master di bulan 3 di tengah pandemi. Iya. Gitu. Tim saya luar biasa sih, memang mereka selalu positif dan selalu tidak pernah mengeluh gitu. Itu yang saya bangga banget sama tim saya, kalian luar biasa. Wow. Dan ya, bulan 3 ya Diamond Master. Nah, terus nggak lama kemudian saya, nah ini training. Saya juga sempat diajak sama Tiffany, cuma timingnya nggak match ya waktu itu. Ini karena saya mau leader saya itu menjadi orang yang lebih confidence, orang yang kalau jadi speaker itu harus punya basic ya. Basicnya itu saya mau belajarnya dari si master. Jadi saya bayar seorang trainer untuk tim saya. Saya buat 3 tim, 1 tim adalah 10 orang, 30 tim saya bayar untuk 5 minggu belajar dengan David Setiadi Manajemen, Public Speaking Academy. Itu saya bayar. Jadi mereka semua belajar dan syukur semua mereka lulus. Luar biasa, mereka semua juga rajin banget ya belajarnya gitu. Nah, terus setelah itu berarti kan di bulan-bulan itu seingat saya tadinya dari Tiffany yang begitu aktif ada di Zoom, terus ya kita ngerasa kok ngilang gitu. Apa yang terjadi tuh Tiffany pada saat itu? Seperti itu kayaknya namanya hilang gitu. Apa fokuskah atau apa ini kira-kira yang terjadi saat itu? Begini, kemarin itu tim saya kita bikin Zoom yang besar-besaran yang dibilang itu benar-benar saya open for public. Tapi keadaan itu kadang yang kita maksudnya baik, kita mau bermaksud baik untuk mengedukasi tim orang lain, tapi orang lain itu merasa kita sebagai saingan. Merasa kita adalah saingan yang berusaha kayak cari muka sama timnya atau bagaimana. Intinya selalu ada orang haters yang akan berusaha menjatuhkan kamu, yang melaporkan kamu ke Atomi Indonesia gitu. Jadi terus di dalam tim ini moga-moga di timnya si Listen tidak kejadian ya. Ya teman-teman, saya bukan mau bersaing, saya mau jadi berkat, saya mau bikin semangat semuanya Atomiannya. Biar kelihatan ya, agak pamer dikit, sombong ya. Emang sombong gitu ya. Ini saya 3 tahun berturut-turut jadi center leader terbaik. Dan ada satu lagi yang kebanggaan saya nanti saya tunjukkan. Nah ini, jadi saya 2019, 2018 Atomi masuk. 2019 saya baru mencapai center ya. Bulan 6, 7, 8 saya menjadi center regular. Di saat itu juga di akhir tahun saya dipilih jadi center leader terbaik, jadi speaker terbaik, dan yang tadi yang ditayangkan sama Listen, saya malu banget. Itu saya nggak pernah nonton lagi, serius.
Saya mempersiapkan video itu aja sambil nangis karena diminta sama Alta untuk penutupan akhir tahun. Ci Fani, kamu harus menjadi speaker penutup acara kita. Kamu pasti bisa, Ci, gini gitu. Kamu buat ini, coba Cici pikirkan mau bikin apa. Saya bilang saya bikin puisi ya. Saya bikin puisi sambil nangis. Sampai itu aja bikin aja udah sambil nangis. Apalagi disuruh di panggung ya udah sekali nangis. Emang saya dasarnya udah cengeng gitu ya. Nah, pakai itu lagu lagi ya, waktu itu pakai lagu, jadi pakai lagu jadinya udah deh suasananya. langsung masuk. Lampunya digelapin lagi waktu itu. Nah, itu juga sedihnya, Listen. Kamu kan tahu saya disleksia. Oh, iya. Jadi anak disleksia itu saya punya mata yang tidak tahan dengan cahaya. Lampunya disorot ke saya, si Alta nggak bilang. Si Alta nggak bilang, Bu, nanti kamu akan disorot sendirian, lampunya itu akan menyorot kamu sendirian. Dia nggak bilang. Pas itu saya matilah ini, nggak kelihatan tulisannya. Jadi saya karena saya yang bikin puisinya, alhamdulillah saya masih mengingat gitu ya. Akhirnya saya bisa membaca dari sedikit, terus saya bisa tahu selanjutnya gitu. Itu yang terjadi. Jadi ya semuanya kenapa kembali lagi kamu harus siap. Kamu harus siap kalau kamu space-nya dibuat orang lain akan gagok di panggung. Tapi kalau kamu space-nya dibikin sendiri, kamu akan lebih baik. Nah, ini jawabannya yaitu di Januari 2021 saya terpilih kembali menjadi center leader terbaik. Jadi saya mau bilang sama semuanya, jangan takut sama siapapun, sama tim siapapun yang katanya paling gono gini, paling gede sedunia, mau se-Indonesia, mau se-RT, se-RW, sekampung gitu, nggak ada urusan sama kita. Selagi kita itu bukan orang yang salah, selagi mereka yang salah, walaupun mereka tim gede, nggak usah takut. Mereka yang akan matikan ID-nya di sana, bukan kita. Itu aja sih. Jadi Atomi Indonesia itu orang yang sangat netral dan sangat bijak. Saya nggak bilang Atomi itu pro ke saya ya. Tapi karena saya memang dinyatakan tidak bersalah, makanya saya terpilih. Ini adalah jawaban. Jawaban untuk orang-orang yang berusaha menjatuhkan saya. Ini adalah jawaban untuk kalian. Saya Atomi Abadi Band Center kepilih lagi menjadi center terbaik di 2021. Kasus saya di akhir tahun 2020. Wow. Oke, dan saya mau bilang ke semuanya, walaupun orang berusaha menjatuhkan kamu, tidak usah takut. Saya pernah bilang ya, saya waktu di speech Sharon Roastmaster saya bilang, ibaratnya itu seperti burung elang. Si gagak akan terus berusaha mematok si elang. Jadi dia naik terbang ke atas si gagak, gagak akan terbang di atas elang dan mematok lehernya. Tapi elang, kita harus belajar dari si elang. Elang tidak turun ke daratan, tapi elang terbang makin tinggi sampai si gagak tidak dapat bernafas dan jatuh mati di daratan. Karena dia kehabisan napas, jadi dia tidak bisa terbang dan gagak tiba-tiba jatuh ke lantai, pak, mati. Kenapa kamu lihat banyak gagak yang mati tiba-tiba? Karena mereka terbang terlalu tinggi, tidak dapat nafas dan jatuh ke daratan. Itu paling banyak di Pineng, karena dulu saya sempat kuliah di Pineng. Nah, itu banyak gagak yang tiba-tiba jatuh. Kenapa? Mereka terbang terlalu tinggi, tidak dapat bernafas. Satu kebanggaan dari saya yaitu di tahun 2019, saya dan satu teman saya itu terpilih ikut training di Auto Diamond Master di Taiwan. 2 orang saja dari Indonesia, saya dan Ika MC. 2 orang. Jadi Ika itu nggak ada tim. Jadi pas itu saya sama Ika MC aja yang dikirim ke Taiwan, biaya semua dari Atomi Indonesia. Wah, luar biasa. Terpilih Nah, ini ya. yang paling bangga. Saya paling bangga. Jadi yang saya berdampingan dengan siapa? Semua Sharon Roastmaster yang sudah Auto Diamond, Star Master, bahkan sampai ke Imperial Master, kita bertemu bersama dan training bersama. Itu saya sangat bangga 1 minggu di Taiwan. Kamu lihat senyumnya saya, seberapa bangganya saya di situ. Seperti jadi dutanya Indonesia ya? Ya, benar. Duta Indonesia. Jadi kalau mau dibilang ya bangga banget sih, acaranya mewah banget. Tapi ini kalau saya tayangkan videonya nggak tahu pecah nggak ya suaranya ya. Saya coba tayangkan ya. Ya. Bentar, saya gedein dulu. Play from start, stop. Bentar. Ini caranya mewah banget. Jadi saya dari sini termotivasi untuk menjadi Auto Diamond. Saya nggak mau jadi Auto Sales Master. Jadi pas itu saya sudah mencapai di waktu bulan 3 saya sudah mencapai Auto Sales Master secara konsisten setiap cycle-nya. Saya menantang diri saya itu untuk menjadi Auto Diamond. Untuk apa? Saya mau ikut lagi ke training ini.
benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman berimpilah jangan menjadi auto sales master, tapi jadilah auto diamond. Jadi kamu bisa terbang bersama, duduk bersama para elang, bukan sama para gagak. Jadi biarlah si gagak berkoak-koak, mau ngomong apa terserah. Tapi kamu akan duduk bersama para elang yang elegan, dengan mereka kamu akan belajar banyak hal. Yes. Ini mau cari video ya? Udah, mau sharing. Oke. Acaranya mewah banget, jadi kamu akan menari bersama Imperial Master. Dan bersyukur itu masih ngalamin ya, dulu masih zaman-zaman belum ada pandemi, jadi Ya, ngalamin pengalaman yang luar biasa. Terus kita bersyukur juga dulu sering foto-foto ya, kalau sekarang itu jadi benar-benar jadi memori tuh, bisa ambil foto itu, bersejarah, jadi salah satu dari historinya kita di Atomy ya. iya benar. Saya mau bilang sama teman-teman yang ada di sini semua. Jadi kita itu jangan hanya foto, menyimpan foto yang indah-indah aja. Jadi ketika kita lagi jelek, lagi banyak komedo, lagi banyak jerawat, tolong difoto. Difoto itu akan menjadi testimoni yang sangat berharga buat kamu. Kalau saya sekarang bilang sama kalian, kalau saya itu mukanya hancur banget ya, nggak ada yang percaya. Tapi saya nggak siapin fotonya sih. Muka saya dulu hancur banget, nggak ada yang percaya kan? Nah itu, jadi untuk kasih orang percaya itu ya simpan foto terjelek kalian. Jangan hanya yang cantik, terjelek tolong disimpan karena itu sangat berharga. Oke, siap. Saya punya. Ya itu sangat penting sih. Setelah itu saya sempat down dan saya membawa tim saya semuanya itu training. Jadi kami trainingnya itu saya dari James Gui, dari semua trainer yang terkenal. Saya kasih member saya itu semua training. Kenapa? Di saat itu saya tidak dapat mengasih training kepada mereka karena saya lebih sibuk menjawab email dari kantor, menjawab email ini itu. Terus saya sendiri juga agak pressure, agak down gitu. Jadi saya nggak mau member saya itu merasakan down-nya saya. Jadi saya ngasih mereka training dari speaker terkenal seperti Tungdo Semwaringin, Haryanto Kandani, James Gui, saya bayar, nggak masalah. Tapi beruntung banget tim saya kadang bilang, nggak apa-apa lah Ci, kita yang mau training kok kita yang bayar gitu ya, syukur gitu ya. Terima kasih kepada timku yang sangat pengertian. Jadi mereka tetap training dan tidak give up. Di saat itulah saya memulai titik, yaitu kita underground, kita bikin Zoom hanya private untuk tim saya. Karena di saat itu saya merasa semua adalah stranger. Saya nggak tahu siapa kawan, siapa lawan di saat itu. Jadi saya menutup diri dan mengajak tim saya itu untuk tetap private dan kita berjalan walaupun pelan, tapi kita berjalan pasti. Kenapa? Ketika saya private, kita private, tidak ada orang yang tahu mau menyerang saya dari mana. Jadi dari situ bulan 5 saya mulai membangun tim dan saya awalnya mentargetkan diri itu di bulan 12 saya akan menjadi Sharon Rose Master.
Dan saya mentargetkan diri itu awalnya itu seharusnya kalau tidak ada kasus yang begitu panjang lebar, saya Maret itu udah mencapai auto sales master. Tapi karena masalah, sempat saya berpikir mau give up, tapi member saya semuanya panas banget, terutama yang leader-leader saya yang hebat ini, selalu mendukung saya, malahan member saya memotivasi saya, Ci jangan give up, jadikan motivasi. Jadi saya merasa manusia itu pasti ada titik down-nya, kita pasti ada titik, kayaknya saya bukan nasib saya itu di Atomy deh, saya mau give up deh, saya mau cari pekerjaan yang saya enjoy, mungkin saya demam minum kopi, saya buka coffee shop aja, coffee shop tidak ada masalah ada gitu. Di titik itu ya? Ada di titik itu. Pengen give up. Di awal 2020 itu saya sempat ngobrol sama Atomy Indonesia, saya bilang, ya udahlah setelah ini saya kayaknya ikut aja lah jalurnya si Anu gitu kan, ada satu staf Atomy Indonesia juga buka kafe kan, saya bilang saya mau ikut sama dia aja lah buka kafe, konsepnya mirip-mirip, aku bilang tapi saya apply-kan di Kota Medan. Dia bilang jangan gitu Bu, Ibu adalah salah satu leader panutan kami dan kuncinya itu ada di Ibu. Terus saya diminta sama Atomy itu untuk tampil di acara live ataupun apapun, saya bilang Pak, saya minta satu permintaan aja, jangan kan kita center leader kan harus jadi speaker ya. Pas itu saya ngobrol sama Wina masih kerja, Wina, Rajiv, orang itu semua juga saya ngomong sama Atomy staff ya. Saya bilang tolong jangan minta saya jadi speaker sampai saya mencapai Sharon Rose Master. Ya puji Tuhan nih, saya udah ketemu Tiffany dari kapan, jadi begitu kemarin Claire Sharon Rose Master ini mungkin yang pertama kali ya. Pertama kali saya muncul kembali itu yaitu karena Listen ya, karena Listen yang ngajak saya, terus saya oke kan. Dan ada yang protes sih, kemarin kamu bilang kalau kamu udah mau jadi speaker Bali, kalau kamu udah jadi Sharon Rose Master, kamu akan ke acaraku duluan. Saya bilang maaf, saya sudah mengiyakan si Listen, nanti next kita ya, saya bilang begitu. Ya mohon maaf teman-teman yang keduluan nih sama saya. Tapi saya ingat waktu lagi saya confirm sama Tiffany beberapa bulan yang lalu tuh Tiffany sempat ngalamin ada keluarga yang lagi sakit ya, kemudian sampai dipanggil Tuhan juga ya. Terus saya dengar ada salah satu dari tim Tiffany itu Yunia ya, kemarin di speech-nya di Success Academy dia juga kehilangan aduh sediakan tisu deh, udah tahu aku cengeng ditanya pertanyaan ini lagi. Aduh, oke. Startnya itu di bulan 7. Jadi mertua saya itu orang yang sangat sehat ya. Mertua saya itu sangat sehat dan menjaga kesehatan. Jadi kenapa saya jalanin Atomy itu karena mertua saya. Mertua saya bilang sama saya begini, kamu menikah sama anak saya. Boleh dibilang mertua saya cukup berada. Jadi saya ditanyain sama mertua saya, jadi cita-cita kamu itu untuk masa depan kamu itu apa? Cita-cita kamu apa? Dia tanya ke saya. Saya bilang cita-cita saya itu adalah melihat ketiga anak saya bisa mandiri, bisa sukses dan bahagia. Terus mertua saya bilang, itu adalah cita-cita kamu untuk anak kamu. Tapi bagaimana untuk diri kamu sendiri? Kamu harus punya cita-cita. Setiap manusia kita harus mempunyai satu impian dan kita berusaha untuk mencapainya di dalam hidup kita. Hidup kita baru bisa lebih berarti. Itu pesan mertua saya. Apapun impian kamu, seberapa besar, seberapa kecil, kita manusia itu harus punya impian. Dia bilang begitu. Dan mertua saya juga ada bilang begini, kamu jadi menantuku, saya tahu kamu tidak akan ada kekurangan apapun. Tapi saya lihat kamu itu adalah orang yang sangat bisa maju ya. Jadi kamu harus mempunyai satu impian yang kamu capai. Apapun itu akan saya support, dia bilang begitu. Jadi orang yang paling support saya di Atomy adalah mertua saya. Papa mama saya saja tidak sesupport itu. Mertua laki-laki saya orang yang paling support dengan saya. Jadi pas itu, aduh listen. Bulan 7 papa mertua saya tiba-tiba sakit dan dia tiba-tiba ngedrop. Dia orang yang tidak pernah mengeluh, ditanya kenapa Pak, enggak masalah, ke dokter yuk, enggak masalah. Jadi pas itu udah mulai berat, baru masuk ke rumah sakit, udah komplikasi. Jadi masuk ke rumah sakit, langsung nggak lama meninggal. Jadi saya yang mengurus dia di rumah sakit. Itu di akhir bulan 7. Dari situ masalah nggak berhenti. Cobaan datang terus ya. Aduh. Tuhan itu ngasih cobaan sama saya itu dari awal saya menjalankan Atomy.
Tapi yang saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri yaitu saya tidak sempat sukses. Mertua saya nggak pernah sempat melihat saya menjadi Sharon Rose Master. Pas itu saya sempat sudah menunjukkan pin auto sales master ke dia waktu di ICU. Saya sempat bisikkan ke dia. Saya bilang, saya panggil dia Loye. Loye, kamu mau lihat saya sukses nggak di Atomy? Dia mengangguk. Mau. Jadi saya bilang, saya sudah mencapai auto sales master, ini pin saya. Saya bilang gitu. Dia bilang, iya, karena kan pinnya masih dikirim Atomy, jadi saya cuma ngasih tahu, lihat dari fotonya. Ini pin saya. Tapi saya berencana September akan jadi Sharon Rose Master. Saya ngomong begitu sama dia supaya maksudnya saya itu dia bertahan gitu. Bertahan sampai ke September, bisa recovery balik. Ternyata Tuhan berencana lain memanggil beliau di akhir bulan Juli. Masalah tidak stop sampai di situ. Keuangan bank tiba-tiba kan pakai nama mertua, kita harus urus ulang semua. Seminggu kemudian mama saya divonis corona positif, satu rumah positif. Saya bolak-balik ngurusin mama saya karena ya satu rumah sampai ke cucu ya. Alhamdulillah papa saya negatif. Jadi saya langsung isolasi mandiri mama saya, papa saya itu langsung pisah sama mama saya, tidur di ruangan yang berbeda. Jadi papa saya di lantai 4, mama saya di lantai 2. Semua anak cucu kena kecuali papa saya karena dia rajin minum hemohim. Dari situ saya orang yang langsung masuk ke kamar ya, ke kamar mama saya ngurusin mama saya. Mama saya pernah bertanya pada saya, kamu nggak takut kamu kena corona? Dia tanya saya begitu. Jawaban saya ke mama saya adalah, kamu mama saya, kalau terjadi apa-apa sama kamu, kalau saya nggak masuk ke kamar kamu, ngurusin kamu, jika terjadi apa-apa sama kamu, saya akan menyesal seumur hidup. Saya terkena corona, saya tidak takut, tapi saya takut kehilangan mama saya, karena saya baru kehilangan mertua saya. Selang 1 minggu mama saya kena positif, ipar saya kena, adik saya kena, anaknya dia kena, itu benar-benar saya kelabakan banget. Setelah itu juga mertua perempuan saya kena corona. Jadi positif dan mertua saya itu agak berat. Jadi bolak-balik sih, saya sampai kecapean banget, akhirnya saya yang tumbang. Saya di minggu kedua saya jatuh, sakit, dan saya positif corona. Saya nggak pernah ceritakan ini kepada siapapun, tapi di live listen ini saya cerita. Jadi saya positif corona sama suami, saya ditanya sama mama saya bilang saya nggak kenapa-napa. Saya nahan batuk, saya nahan demam, saya nahan sakit semuanya sendiri, dan saya tidak pernah bilang ke tim saya itu saya corona. Kenapa? Karena saya bulan 9 mau run Sharon Rose Master. Saya nggak mau karena saya sakit, terus akhirnya mereka juga jadi patah semangat. Saya nggak mau. Jadi di tengah saya mengalami corona positif corona, suami saya kena, anak saya kena, semuanya kena. Jadi saya bertahan, tetap bilang sama mertua saya dan mama saya tidak apa-apa. Walaupun saya mau batuk, saya tahan ketika mereka telepon. Saya tahan sampai saya udah divonis bebas dari corona itu, cobaan tidak berhenti. Tidak berhenti, mertua saya memburuk, masuk ke rumah sakit. Saya sendiri juga terkena yang namanya hyperventilation. Itu karena saya terlalu panik, terlalu stres. Saya pertama kali saya pikir saya sudah kena badai sitokin. Ternyata tidak, saya terkena hyperventilation yang saya harus bernafas dengan kertas. Kamu tahu kertas roti? Kertas roti kan pakai yang kertas, tapi kantong plastik kan pakai kantong plastik. Ini pakai kantong kertas. Jadi saya harus bernapas dengan kantong plastik. Kantong kertas. Kenapa? Karena oksigen terlalu banyak masuk ke dalam jantung saya sampai saya sesak napas. Kenapa saya bisa kena hyperventilation? Karena saya kena panic attack. Saya kena panic attack karena kenapa? Saya positif corona, mama saya sakit, papa saya juga drop karena bukan karena corona, karena kesehatan dia. Mertua saya langsung diseret ke rumah sakit, ke ruang yang isolasi yang memburuk. Mertua perempuan saya baru kehilangan mertua laki-laki saya nggak mau ada anggota keluarga saya lagi yang meninggalkan saya. Karena saya mau saya sukses dan merayakan bersama mereka. Saya nggak mau, saya belum sukses, mereka sudah dipanggil sama
yang kuasa. Tapi saya nggak bisa kemana-mana karena saya lagi positif. Jadi yang bisa saya lakukan adalah nangis, ketakutan, dan ya itu yang saya lakukan. Akhirnya saya terkena hyperventilation. Saya cuma cerita sama satu orang kalau saya terkena positif corona, yaitu Yeni. Yeni Gan aja yang tahu, semua orang nggak tahu. Jadi pas itu nggak lama kemudian mama mertua saya membaik. Alhamdulillah mama saya nggak kenapa-napa dan satu keluarga sudah oke. Tiba-tiba saya dapat berita bahwa adiknya Yunia muntaber dan Yunia harus ke Jakarta mengurus adiknya. Itu di akhir bulan 8. Saya punya feeling yang sangat nggak baik. Kenapa? Awal tanggal 1 bulan September kita mau ngeran SRM. Memang saya di tengah saya kena positif. Saya lagi pasang oksigen pun saya buat Zoom, tapi saya tidak buka kamera. Member saya tidak ada satupun yang tahu saya positif corona. Karena saya nggak mau mereka tahu dan mereka down. Karena kita bulan September mau ngeran, saya nggak mau mereka down. Saya menahan sakit sampai saya batuk pun saya tutup, cepat-cepat cari milk. Saya tutup, saya lagi pakai oksigen, saya pakai uap, saya nggak kasih tahu memberku. Saya tutup kamera. Sampai akhirnya waktu di bulan Agustus, Yunia berangkat ke Jakarta. Kita udah preparation. Ini yang saya bilang ke semua orang, kita harus be ready. Preparation is the must. Preparation itu harus. Kita harus memprepare kesuksesan kita dari sekarang. Jadi pas waktu Yunia berangkat itu kita sudah ada meeting, walaupun di tengah saya lagi hyperventilation, nafasnya pakai kantong kertas itu, saya tetap lakukan Zoom. Saya tetap motivasi tim saya tetap membangun tim saya. Dari semua leader saya, nggak ada satu pun yang tahu saya terkena corona dan saya hampir mati. HB saya itu 5. Saya berdiri tumbang ke belakang. Kalau saya buka kamera, posisi duduk saya udah nggak enak banget. Sambil pegang kantong plastik. Kantong kertas. Kantong kertas yang untuk beli roti itu. Kayak roti boy, kamu beli kantong kertas itu dikasih sama dokter, suruh saya napas pakai itu. Saya nggak boleh pakai tabung oksigen. Kenapa? Karena saya kelebihan oksigen. Jadi saya harus bernapas dengan CO2. Oke, itu karena saya ada panic attack. Saya panik kalau nanti papa saya bagaimana, mama saya bagaimana, saya panik sendiri di kamar, jadi saya kena panic attack. Saya hampir meninggal. Dokter saya juga takut saya kehabisan napas dan saya putus gitu. Jadi saya mikir, saya nggak boleh mati. Saya tidak boleh mati karena papa mama saya masih membutuhkan saya, mertua saya juga harus membutuhkan saya, anak saya masih membutuhkan saya, tim saya masih membutuhkan saya. Saya harus bangkit. Saya tidak boleh mati. Itu aja yang saya tanamkan di dalam mindset saya. Saya sembuh dan Riz, ini saya punya atau Cifani punya? setelah itu Ini ada. tes. Udah kedengaran? Udah, ya. Jadi waktu itu saya mikir kalau saya bulan September itu gimana pun kita harus bisa ngeran. Jadi saya sudah berplanning kita pasti harus bisa. Dan bentar ya, kenapa nggak bisa buka kameranya? Jadi akhirnya itu saya Oke, jadi waktu bulan 9 itu saya banyak cobaan. Kenapa? Kalau pada nanya kenapa Cifani nggak ada Zoom? Ya karena saya sendiri aja menghadapi masalah yang saya hadapin itu bertubi-tubi. Nggak berhenti sama sekali. Saya mau bikin Zoom dari mana? Saya bikin Zoom sama internal aja, saya nggak buka kamera. Gimana saya mau bikin Zoom untuk publik? Nggak mungkin dong, saya nggak buka kamera, terus kebuka tiba-tiba kameranya saya lagi nguap atau apa, saya lagi pakai kantong kertas itu lagi bernafas. Saya kena hyperventilation itu 3 bulan. Kata dokter, kamu harus jaga selama 3 bulan itu supaya tidak terjadi apa-apa sama kamu. Jadi waktu ngeran Running mastership itu masih sakit ya? Kalau 3 bulan. Masih sakit. Saya masih sakit. Saya terkena hyperventilation yang sesak napasnya nggak bisa napas.
Saya nggak bisa nafas seperti bebas seperti ini, saya harus bawa kantong kemana-mana untuk nafas dengan CO2. Kita manusia bernafas dengan O2. Saya nggak bisa nafas O2 karena O2 terlalu banyak di dalam paru-paru saya. Jadi saya harus membawa kantong kertas. Jadi saya ngeran pas itu lagi kondisi saya lagi seperti itu. Wow. Ya. Jadi pas itu adiknya Yunia ditelepon ke Yunia itu minta dia ke Jakarta. Itu feeling saya udah nggak enak banget. Saya udah nggak enak banget. Aduh, ini bagaimana? Jika terjadi apa-apa sama adiknya, kita run mastership semua fail. Satu sales master, satu diamond master. Kita pasti semuanya satu jaringan itu pasti hancur. Pasti habis, saya bilang gitu kan. Tapi untungnya almarhum Jeffrey Chandra, dia lagi sakit keras pun, dia orang yang lebih positif dari kita semua. Dia bilang, ini perjalanan kita harus selesaikan. Dia bilang sama Yunia. Benar, setelah ngeran ini sales masternya dia, 1 minggu kemudian adiknya meninggal dunia. Jadi salah satu sales master saya meninggal dunia setelah mandi. Ya, di kamarnya dia meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Sampai paginya Yunia pulang ke Medan, sorenya adiknya meninggal. Saya benar-benar merasa ini Tuhan kenapa kasih saya cobaannya itu bertubi-tubi. Benar-benar. Oke, Bianca. Anak saya ngelap air mataku. It's okay. I just wanna. Nah, ini anakku. Oh, It's okay, Mama. It's okay. I just want to wipe the tears out of your eyes. Yeah, it's okay. What's wrong with that? Ya, it's okay, Mami just sharing. Oke, sorry. Jadi pas itu adiknya Yunia meninggal dan ya semuanya itu ya terjadinya semuanya tiba-tiba sih. Jadi saya mau bilang ke semuanya, hidup itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah kematian. Jadi kita semua harus sukses sebelum orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Jadi kita bisa merayakan kesuksesan kita bersama dengan orang-orang yang kita sayangin. Bisa membuat mereka bangga ketika mereka masih ada. Itu adalah tujuan hidup saya. Dari saya kehilangan mertua saya mau semua tim saya itu merasakan. Bahwa kita sukses jangan hanya untuk kita sendiri, tapi bisa membanggakan orang tua kita yang selama ini mengkhawatirkan kita, yang mendoakan kita untuk sukses. Orang tua selalu mendoakan kita untuk sukses. Tapi kenapa kita tidak sukses selagi mereka masih ada? Itu yang saya sesali kenapa saya tidak mempercepat mastership saya sehingga mertua saya bisa melihat saya menjadi seorang Sharon Rose Master ketika dia masih ada. Aduh, listen udah saya bilang. Oh, luar biasa. Ya, dalam kesempatan ini saya juga mau mengatakan turut bela sungkawa buat Tiffany atas kehilangan keluarganya dan Ci Yuniawati juga ya. Saya turut bela sungkawa. Tapi kita kagum akan perjuangannya. Ternyata di balik semuanya ini proses yang dilewati itu luar biasa. Saya pribadi belajar banyak gitu ya, terutama dengan walaupun ada kendala, ada halangan, tapi as a leader kita tetap harus lakukan apa yang menjadi tanggung jawab seorang leader. Ya, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya, aja. Silakan. As a leader, kita sebagai leader, pahitnya kita telan sendiri. Member tidak perlu tahu. Pahitnya bentuknya seperti durian, telanlah itu. Member hanya dikasih yang manis saja. Karena kenapa? Member belum tentu bisa melewati apa yang kita lewatin.
Yes. Kalau kamu mau menjadi seorang leader, belajarlah menelan kepahitan itu. Itu aja sih. Makasih Lisa, sudah Big bikin aku. applause ya. Thank you banget udah mau sharing di acara Atomic Journey ini. Sebentar mungkin kita mau foto bersama dulu ya Cifani ya. Untuk mengabadikan momen ini boleh silahkan dibantu Ci Susan ya. Silahkan. Oke, ada 9 halaman ya, Li. Tadi Kita ambil yang sepanjang open yang cam open- aja ya, on cam open aja. cam. Oke. Tadi sepanjang ini saya sudah banyak ambil. Oke, halaman 1 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Oke. Halaman 4. Halaman 4. Oke, 1, 2, 3. Oke, 5 udah, Li. Listener udah tutup. Tadi saya Ya. sudah ambil. Terima kasih semuanya. Ya, thank you Ci Susan. Sekarang teman-teman kita cuma punya waktu 7 menit kurang lebih. Dari teman-teman ada pertanyaan kah? Coba, ini kalau soal tebak-tebakan umur nih boleh dicek juga nih. Ada yang mendekat. Yang menang Desma 18 tahun. Karena 17 tahun nggak bisa masuk Atomic. Oke. Ya. Yang menang siapa ya? Saya umurnya 40 tahun. Ini ada jawaban dari Indri. 40 tahun. Indri, 40 tahun. Waduh. Sama Yunita Muljono ini. 40 tahun tepat. Luar biasa. Ini yang jawab 40 tahun ada beberapa nih ya. Ya. Oke. Ada ya, selamat ya buat yang menang. Yang menang nanti Japri, nanti saya kasih hadiah. Wow, tebak tepat nih luar biasa ya. Saya cek ada pertanyaan masuk nggak sebentar. Oh ada yang ini ada pertanyaan yang bingung. Jikalau bingung ketika sama angka, gimana Ibu Fani menjadi banker? Banker kan mainannya angka. Nah, pintar pertanyaannya. Siapa yang bertanya itu? Ibu Kesi ya. Nah, Bu, di zamannya saya itu pegangnya dopot. Kebetulan saya ya sanggup beli sih pas itu O2 atau dopot saya menikah sama suami sudah 13 tahun, 14 tahun yang lalu, dikurangi 7 tahun, berarti 20 tahun yang lalu saya sudah pegang O2. Jadi saya pulang dari luar negeri itu saya pegang O2 sama O2 ya, zamannya dulu belum ada BlackBerry ya, masih O2 yang pakai slide itu ya. Jadi di situ ada aplikasi. Saya selalu ikut zaman untuk menggunakan aplikasi. Jadi angkanya itu saya masukkan ke aplikasi itu dikalkulasi langsung. Jadi saya benar-benar nggak bisa menghitung. Jadi ibu bilang sama saya bunganya 7%. Jadi bagaimana? Saya langsung bingung. Jadi saya masukkan ke aplikasi itu udah bisa dapat jawabannya. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah habisin waktu karena kita lagi menghitung salah dikit aja klien kita ataupun nasabah kita bisa menertawakan kita. Jadi ketika kita bingung, bawalah marketing plan yang udah ada bukletnya, bawa itu. Jangan mencoret-coret. Jadi yang khusus untuk marketing plan kalian pakai itu tabelnya Atomic Indonesia. Jadi jangan salah angka. Itu aja sih. Jadi kalau saya memang kekurangan saya menghitung. Jadi kadang saat waktu mau ngitung harga Korea aja member saya semua pada sayang banget sama saya. Ci, lu jangan salah hitung loh, Ci. Ci, hitung lagi, Ci, gitu. Jadi sampai si Yunia sama tim saya itu udah tahu bagaimana menghitung barang Korea. Gitu. Jadi mereka udah bantu saya untuk menghitung. Terima kasih tim saya yang sangat pengertian. Jadi barang Korea kadang saya bisa hitung salah. Itulah saya, gitu ya. Oke, ini nggak ada pertanyaan lain. Saya mau undang mungkin satu atau dua, satu deh. Timnya Cifani boleh deh. Ada Lisa Lijal ya, Lisa Lijal angkat tangan. Lisa mau nanya ya? Mau tanya, ada yang raise hand? Ada Lisa. Lisa, boleh. Lisa mau nanya atau gimana? Raise hand. Kalau mau bahas tentang probiotik tidak di sini ya, Agustina. Nanti kalau kita boleh, tadi yang nanya probiotik apa? Mau tanya sih kalau yang butuh tentang tanya produk, tanyanya di mana? Nanti kita akan bikin Zoom.
Doakan semua tim saya itu sehat-sehat ya. Nanti kita bakal bikin public Zoom lagi. Maaf, saya memang menarik diri dari publik. Saya memang berjanji sama Atomi Indonesia dan berjanji sama diri saya akan kembali ketika saya Sharon Roastmaster. Dan saya, Fanilam, saya kembali ke dunia Atomi hari ini melalui pengumuman dari Atomi Journey-nya Listen. Terima kasih Listen ya sudah membuka jalan untuk kita semuanya. Jadi ini kalau mau tanya tentang produk skincare itu saya akan jawab. Memang banyak yang japri ke saya di Atomi Abadi Medan Center. Kalau untuk skincare itu saya akan jawab di Zoom, tidak di Atomi Journey. Journey itu untuk perjalanan kesuksesan. Nanti kita akan bikin Zoom sendiri, oke? Ya, nanti jadi meluas soalnya ya. Benar. Nanti kita begadang sampai pagi. Saya lupa beli kerupuk soalnya. Sama soju saya nggak beli. Kalau ada soju sama daging kita ngobrol lah sampai pagi ya. Oke, ini satu pertanyaan masuk. Bagaimana cara menghadapi orang yang pendidikannya lebih tinggi dari kita di saat kita jelasin tentang Atomi? Siapa yang nanya ini? Nah, oke. Pasaribu. Terima Pak Bu Anita ya, Bu Anita Pasaribu. Berterima kasihlah kamu mempunyai orang, target kamu itu adalah orang yang berpendidikan lebih tinggi dari kamu. Jadi kalau kamu merasa kamu pendidikannya kurang, ajaklah orang di atas kamu, upline kamu menjadi pendampingmu pertama kali ketemu dengan orang tersebut. Kalau mau goal ya, kalau mau goal, kamu bawa leader kamu. Jadi contohnya kamu ada leadernya siapa. Kalau kamu memang nggak ada leader, kamu ajak dia masuk member, kamu ajak dia ikut acara Success Academy ataupun one day seminar, suruh dia ikutin yang speaker yang dari acara itu. Karena orang yang berpendidikan lebih tinggi, pertanyaannya lebih krewek, lebih banyak, dan lebih rewel, lebih kreak, lebih nyebelin, lebih banyak yang dia tanya yang kamu nggak bisa jawab. Daripada itu terjadi, bawalah upline kamu yang lebih tinggi dari kamu yang sudah mencapai satu mastership yang lumayan. Ajak ketemu. Kalau dia bisa sampai masuk ke kamu, saya kasih 2 jempol. Kalau dia bisa menjadi leader kamu, jempol kaki pun naik. Kenapa? Orang yang makin berpendidikan, makin susah diajak untuk join di multi-level marketing. Memang begitu. Tapi kalau mereka sudah masuk, dia akan menjadi jenderalmu yang terkuat. Jadi berterima kasihlah untuk menghadapi tantangan ini. Yes, benar ya. Jadi jangan takut mau orangnya lebih tinggi, lebih rendah. Yang penting startnya dari kita. Semuanya startnya dari kita ya. Benar. Tapi kalau memang kamu takut pertanyaannya kamu nggak bisa jawab, ya udah ikut Zoom yang leader-leader yang ada di sharing kan. Banyak kan sekarang bikin Zoom public ya. Ikut aja dia join. Oke. Ya, karena waktu mungkin kita tutup untuk pertanyaan. Bersyukur tuh yang tadi sempat nanya ya. Sedikit pengumuman untuk next atau Journey. Nah, yang lalu itu saya bukannya sengaja ya nggak ngumumin Tiffany karena memang belum confirm. Tapi Ya benar. Bersyukur hari ini bisa hadir bersama kita semua ya. Untuk next atau Journey kita akan bersama-sama dengan seorang leader yang mungkin teman-teman belum dengar namanya tapi prestasinya luar biasa. Nanti ini adalah Ibu Sila Kurnia. Nah, ya ini luar biasa. Jadi mesti hadir, mesti nonton bagaimana dia begitu tegasnya kepada timnya. Ini luar biasa. Saya ngobrol sebentar aja kebakaran nih. Sama kayak ngobrol sama Tiffany, baru sebentar aja udah kebakaran. Ngomong-ngomong saya panggil Ci, padahal saya lebih Nggak apa-apa. Panggil saya Adek aja. Adek Fani. Saya 18 tahun. Dibalik ya. Oke, sebelum kita selesai, kita semua mau kasih semangat buat semua kita juga. Kita buka mic-nya dan kita mau teriak. Saya mau teriak Atomi dan teman-teman sambut dengan ayo, ayo bisa ya. Dibuka mic-nya, mungkin co-host bisa dibantu untuk dibuka lock unmute-nya. Ya. Bisa buka mic-nya? Belum? Bisa. Yes. Oke. Ya, siap semuanya ya.
Siap, kita saling semangatin. Thank you sekali lagi semuanya udah hadir di sini. Nanti ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dan kita semua harus sama-sama menyemangati supaya kita bisa sampai ke puncak. Oke, amin. Amin ya. Oke. Siap semuanya ya. Atau